Selamat datang. Jumpa lagi dengan ACN. Alur cerita novel. Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silahkan subscribe, like, komen, share, dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Supreme Martial God Technique. Bab 1051-1060. Bab 1051 Halus, Undangan. Dan langkah Wu Yun selanjutnya. Dia sebenarnya secara langsung mengendalikan api spiritual hijau suci dan melayang di atas tungku alkimia lagi. Pil Tianyuan yang menghitam dan hancur langsung dibungkus di dalamnya. Dia memanggang langsung dengan api suci. Dia sebenarnya memanggang langsung dengan api suci untuk memurnikan ramuannya. Apakah ini baik-baik saja? Akhirnya, kedua tetua berjanggut putih itu tidak bisa menahan kengerian di hati mereka. Seru kaget. Pada saat ini, Wu Yun akhirnya disadarkan oleh suara itu. Bereaksi. Ternyata orang yang masuk di belakangnya bukanlah penjaga yang membawanya masuk. Mendengarkan suaranya, sepertinya ada orang lain. Di saat yang sama, Wu Yun diam-diam mengatakan ada yang tidak beres. Seperti yang saya pikirkan sebelumnya, Wu Yun tidak ingin menjadi luar biasa. Oleh karena itu, dia tidak ingin bersikap terlalu aneh di depan orang luar. Dan jika itu hanya penjaga, Wu Yun tidak akan keberatan. Lagi pula, penjaga itu tidak tahu cara membuat alkimia, jadi tidak peduli bagaimana Wu Yun membuatnya, dia tidak bisa memahaminya. Dilihat dari seruan orang di belakangnya barusan, orang ini pasti tahu cara membuat alkimia. Saat ini, Wu Yun mungkin sedikit ragu dan ingin menyerah. Namun, dia tetap tidak berhenti. Hanya ada satu langkah lagi dari kesuksesan. Karena kami sudah melakukan ini, kami tidak dapat mengontrol sebanyak itu. Berhenti sekarang, keuntungannya tidak sebanding. Adapun siapa orang yang tiba-tiba muncul di belakangnya, Wu Yun belum berbalik, jadi tentu saja dia tidak tahu. Dan seiring berjalannya waktu, saya melihat pil Tianyuan yang hangus langsung dipanggang oleh api spiritual hijau suci. Dan dengan bantuan kekuatan Star Glory Stone, batu itu mulai mencair. Ini benar-benar membuat Wu Yun tersanjung, sebenarnya dia tidak punya banyak harapan sama sekali. Tapi karena ada peningkatan, tentu saja itu yang terbaik. Saya langsung sangat gembira. Ini semua tentang godaan. Di luar dugaan, ternyata berhasil. Setidaknya, itulah yang menjadi tren saat ini. Pada saat yang sama, Wu Yun menoleh lagi dan melihat dupa yang terbakar di sampingnya. Ekspresinya sedikit berubah lagi. Sekarang, separuh dari waktu yang dia perkirakan sebelumnya telah berlalu lagi. Sekarang, hanya tersisa 10 napas terakhir. Tiba-tiba, Wu Yun mengertakkan gigi. Dia mengeluarkan sedikit minuman di mulutnya. Sekarang, pada saat yang sama, dia berada di bawah kendali Wu Yun. Daya tembak api spiritual hijau suci tiba-tiba meningkat beberapa kali lipat. Dan kekuatan batu kemuliaan bintang juga melonjak beberapa kali di bawah rangsangan energi spiritual Wu Yun. Ledakan. Tiba-tiba terdengar ledakan. Kemudian cahaya menyilaukan melintas di seluruh ruang rahasia. Ini adalah cahaya milik api spiritual hijau suci. Sangat mempesona. Untuk sesaat, cahayanya begitu terang bahkan Wu Yun tidak bisa membuka matanya. Tidak hanya Wu Yun, tetapi bahkan dua tetua berjanggut putih di belakang Wu Yun tanpa sadar mengalihkan pandangan mereka. Bagaimanapun, ini adalah cahaya api kudus. Meskipun keduanya memiliki kultivasi yang kuat, mereka tidak dapat menghadapi api spiritual hijau suci, yang menduduki peringkat ke-18 dalam daftar api suci. Masih tidak bisa menolak dengan paksa. Namun cahaya ini hanya bertahan sesaat. Dan tunggu sampai cahaya menyilaukan itu menghilang. Seluruh ruangan batu tiba-tiba tercium aroma obat yang menyegarkan. Aroma obat ini lebih baik dari aroma obat sebelumnya. Sebenarnya setidaknya 2 kali lebih kaya. Dan di atas tungku alkimia, ia masih dipanggang oleh api spiritual hijau suci. Ini bukan lagi pil Tianyuan yang menghitam dan rusak. Sebaliknya, itu adalah genangan cairan jernih yang memancarkan lingkaran cahaya samar. Pil Tianyuan tanpa tulang ini sudah habis. Melihat pemandangan di hadapannya, Wu Yun tidak bersorak. Namun pada saat pertama, dia melihat dupa yang menyala-nyala. Karena setahu dia, tantangan tersebut harus diselesaikan tepat waktu agar bisa dianggap sukses. Namun saat ini dupanya baru saja padam. Waktu tantangan telah berakhir. Waktunya dihitung dengan tepat. Di saat yang sama, ekspresi tegas di wajah Wu Yun akhirnya mereda. Tapi meski dia santai, ada lebih banyak rasa tidak percaya di wajahnya. Dia tidak percaya bahwa dia benar-benar berhasil. Faktanya, bahkan setelah Wu Yun berhasil menyempurnakannya sendiri, dia tidak terlalu mengerti apa yang terjadi sekarang. Dengan kata lain, bahkan Wu Yun sendiri tidak tahu bagaimana dia berhasil.
Di saat-saat terakhir, dia hampir menyerah. Tapi bagaimanapun juga, Wu Yun berhasil. Tantangan pil Tianyuan tanpa tulang berhasil. Dan Wu Yun juga akan menjadi satu-satunya orang di kota prefektur Wolong yang berhasil menantang dalam 50 tahun terakhir. Lihatlah dua tetua berjanggut putih di belakang Wu Yun saat ini. Keduanya seharusnya dalam keadaan linglung saat ini. Tapi jelas sekali bahwa mereka berusaha semaksimal mungkin untuk menyembunyikan keterkejutan mereka. Tentu saja, ini tidak berarti bahwa mereka tidak dapat mempraktekkan pil Tianyuan tanpa tulang dalam dua batang dupa. Sebaliknya, jika Anda membiarkan mereka memperbaikinya. Dengan pencapaian mereka saat ini di bidang alkimia, dibutuhkan paling banyak 1,5 batang dupa, itu sudah cukup. Oleh karena itu, yang benar-benar membuat mereka takut bukanlah Wu Yun yang menguasai pil Tianyuan tanpa tulang. Itu adalah teknik alkimia yang baru saja ditunjukkan Wu Yun. Dia jelas tidak punya cukup waktu, tetapi pada saat terakhir, dia menggunakan metode aneh yang membingungkan dan bahkan sepenuhnya bertentangan dengan teknik alkimia normal. Hal yang paling menakutkan adalah dia benar-benar berhasil. Ini, keduanya saling memandang tanpa berkata-kata. Tidak tahu harus berkata apa. Tiba-tiba salah satu dari mereka berkata dengan heran. Tidak, api sucinya, Lao Luo, apakah kamu baru saja menyadarinya? Api sucinya berwarna cian, dan nafasnya lembut. Ini jelas bukan api merah tak berwajah yang menghanguskan. Ya. Orang bernama Lao Luo adalah Penatua Luo. Aku melihatnya menepuk keningnya, seolah dia baru mengingatnya. Berkata, Putua, jika kamu tidak memberitahuku, aku akan hampir mengabaikannya. Ini bukan api tanpa wajah. Ini jelas bukan api tanpa wajah. Tapi kalau dilihat dari kekuatan api sucinya, pasti tidak akan lebih buruk dari api tak berwajah. Lalu, orang yang berbicara saat ini adalah Elder Park. Saat dia mengatakan ini, mereka berdua saling memandang. Mereka tidak melanjutkan pembicaraan, tetapi berjalan menuju Wu Yun. Namun, kegembiraan di wajah mereka saat ini tidak bisa disembunyikan sama sekali. Halo, adik kecil, tantanganmu berhasil. Wu Yun, yang masih terdiam di dunia kecilnya yang bahagia setelah kesuksesannya, dipanggil oleh kedua orang itu. Baru saat itulah dia bereaksi. Baru kemudian dia ingat ada seseorang di belakangnya. Di saat yang sama, dia dengan cepat berbalik. Namun saat melihat penampilan dan pakaian kedua orang tersebut, tanpa pikir panjang, dia langsung memberi hormat dan berkata, saya telah melihat dua tetua guild. Saya tidak tahu kapan para tetua datang ke sini. Saya minta maaf karena bersikap kasar. Meskipun Wu Yun belum pernah bertemu dengan para tetua Guild Serikat Alkemis. Tapi saya telah mempelajarinya dari penjaga sebelumnya. Seringkali, di persekutuan alkemis ini, selain kelompok penjaga mereka, mereka adalah para tetua. Apalagi bisa dengan mudah disimpulkan dari pelayanan kedua orang tersebut. Dan Wu Yun datang ke sini hanya untuk meminta bantuan para tetua ini. Jadi, sopan santun adalah suatu keharusan. Tapi kedua tetua ini juga sangat baik. Keduanya menangkupkan tangan dan membalas salam, adik. Kamu tidak perlu sopan, tidak apa-apa. Orang lain juga tersenyum dan berkata, adik, sejujurnya, kami baru saja menyaksikan prosesnya. Dari Anda menyempurnakan pil Tianyuan tanpa tulang ini, dan kami memiliki banyak pertanyaan di hati kami. Saya ingin tahu, jadi jika Anda tidak keberatan, bisakah Anda memberi saya waktu sebentar untuk berbicara? Apakah ini undangan? Wu Yun tercengang. Saya mendengar penjaga berkata sebelumnya bahwa para tetua dari persekutuan alkemis adalah orang yang tertutup, tidak suka berbicara, dan sulit bergaul. Namun saat ini, tampaknya hal tersebut tidak terjadi. Setidaknya, dua orang yang saya lihat di depan saya tampaknya tidak hanya mudah bergaul. Ia bahkan berinisiatif mengajaknya mengambil langkah untuk berbicara. Meskipun Wu Yun telah berpikir sebelumnya bahwa dia akan menerima perlakuan berbeda setelah berhasil dalam tantangan tersebut. Namun sepertinya keberhasilan tantangan tersebut belum diumumkan, bukan? Proses peralihan ini sepertinya telah dihilangkan. Tentu saja hasil ini juga membuat Wu Yun merasa sedikit lega. Awalnya, dia khawatir metode alkimia menakjubkannya akan bocor jika orang luar mengetahuinya. Saya cukup khawatir. Tapi saat ini, sepertinya hal itu hanya diketahui oleh dua tetua persekutuan alkemis di depan mereka. Dan mereka pun berinisiatif mengajak diri mereka berbicara secara pribadi. Selain itu, keduanya tampak rukun. Pada saat itu, Anda sudah bisa menyampaikan kekhawatiran Anda secara langsung. Rahasiakan mereka. Terlebih lagi, yang membuat Wu Yun semakin gembira adalah, dia datang jauh-jauh ke sini, bukankah dia menginginkan hasil seperti ini? Akademi Tianlong terselamatkan. Dan jika mereka membantu,
pil pemulihan Baigo seharusnya tidak menjadi masalah. Cedera Liu Moyan bisa diselamatkan. Jika Anda menyukai Taisang Martial God Jue, silakan kumpulkan, Taisang Martial God Jue diperbarui paling cepat. Bab 1052 Alkemis Kartu Putih, rutin. Wu Yun mengikuti Penatua Luo dan Penatua Pu sepanjang perjalanan kembali ke ruang retret mereka. Adapun penjaga yang memimpin Wu Yun, setelah mendengar bahwa Wu Yun berhasil dalam tantangan tersebut, diam-diam dia kagum dan langsung menatap Wu Yun dengan penuh kekaguman. Meskipun dia tidak tahu cara membuat alkimia, dia mungkin telah menerima tidak kurang dari 100.000 orang yang datang untuk menantangnya selama bertahun-tahun. Setidaknya sepengetahuannya, Wu Yun adalah satu-satunya di antara orang-orang ini yang berhasil dalam tantangan tersebut. Oleh karena itu, mau tak mau aku diam-diam mengacungkan jempol pada Wu Yun di hatiku. Setelah menyelesaikan tantangan untuk sementara waktu dan mengatur ulang semua barang yang hilang, dia kembali ke gerbang persatuan alkemis. Di tempat lain, di ruang retret dua orang tua. Pada saat ini, mereka telah melakukan interogasi menyeluruh 360 derajat terhadap Wu Yun. Misalnya Wu Yun dari mana, siapa namanya, di mana dia belajar, dan kekuatan apa yang dimilikinya. Berapa umurmu dan berapa level alkemismu? Tentu saja, jawaban Wu Yun atas pertanyaan-pertanyaan ini tercampur antara benar dan salah, dan tidak sepenuhnya akurat. Namun, tidak ada keraguan bahwa pertanyaan-pertanyaan ini hanyalah pertanyaan sopan. Masalah sebenarnya ada di baliknya. Misalnya bagaimana Wu Yun melakukannya, langsung menggunakan api suci untuk membuat ramuan tanpa melalui tungku ramuan, dan tetap berhasil. Contoh lainnya adalah bagaimana api kudus Wu Yun berasal, karena tidak ada api suci milik Wu Yun dalam daftar api suci. Dan hadapi pertanyaan-pertanyaan ini, Wu Yun juga tidak mengatakan yang sebenarnya. Jawaban Wu Yun atas pertanyaan pertama adalah keberuntungan. Ia mengaku tidak punya pilihan selain mencobanya karena keterbatasan waktu. Tak disangka, ia berhasil. Sedangkan untuk pertanyaan kedua, jawaban Wu Yun masih berupa keberuntungan. Ia berkata bahwa ia tidak mengetahui mengapa api suci ini tidak masuk dalam daftar api suci, namun ia hanya beruntung dan menemukannya dari sebuah gua kuno. Namun, jawaban Wu Yun mungkin menipu mereka yang tidak tahu bagaimana melakukannya, dan mereka mungkin bisa membodohi mereka. Adapun dua tetua dari Alchemist Guild di depan mereka, sangatlah mustahil untuk menipu mereka. Namun, Penatua Luo dan Penatua Park saling memandang. Namun, keduanya diam-diam menyetujui dan tidak terus mendesak. Setelah beberapa saat, Penatua Naluo berkata, "Itu saja, Wu Yun, karena Anda tidak ingin memberitahu kami tidak akan bertanya. Setiap orang memiliki privasinya sendiri. Kami tidak menyalahkan Anda dalam masalah ini. Terima kasih kamu sangat banyak." Wu Yun tersenyum dan mengangguk. Dia secara alami tahu bahwa dia tidak bisa menipu dua orang di depannya. Yang dia harapkan adalah kedua orang ini mengerti maksudnya dan berhenti bertanya lebih lanjut. Namun, hasil yang diinginkannya telah tercapai. Setelah merenung sejenak, Wu Yun melihat mereka berdua tidak lagi berbicara, dan hendak memberitahunya tujuan kunjungannya dan bantuan yang dia inginkan. Sebelum pertemuan, Wu Yun sebenarnya cukup khawatir. Saya khawatir para tetua dari persekutuan alkemis ini memproklamirkan diri dan sulit bergaul. Namun setelah bertemu dengan kedua tetua, Luo dan Pu, kesan Wu Yun terhadap tetua tersebut segera berubah. Setidaknya saat ini nampaknya mereka masih mudah bergaul. Tetapi ketika Wu Yun hendak berbicara, dia mendengar Penatua Pu tiba-tiba berkata sambil tersenyum. "Wu Yun, meskipun kamu telah menyembunyikan identitas dan kemampuanmu, serta sumber api suci, ini tidak dapat menyembunyikan bakat dan pencapaian unik dan membanggakanmu dalam industri alkimia." Jadi, saat dia berkata ini, Penatua Pu dan Penatua Luo saling memandang. Penatua Luo kemudian berhenti berbicara dan berkata, "Jadi, Penatua Park dan saya dengan suara bulat memutuskan untuk mengundang Anda bergabung dengan persatuan alkemis kami. Apakah Anda keberatan? Bergabung langsung?" Wu Yun sedikit terkejut. Meskipun sebelum dia datang, dia memiliki beberapa kecurigaan tentang kemunculan tiba-tiba kedua tetua ini dan secara aktif mengundangnya untuk mengambil langkah untuk berbicara secara pribadi. Mereka seharusnya memiliki beberapa keistimewaan setelah tantangan berhasil. Namun, Wu Yun tidak pernah menyangka bahwa mereka akan mengambil inisiatif untuk mengundangnya bergabung dengan persatuan alkemis. Namun, meski Wu Yun sedikit tersanjung dengan ini, namun pertanyaan yang seharusnya ditanyakan tetap perlu ditanyakan. "Dua tetua, bisakah saya bergabung secara langsung?" "Tidak diperlukan penilaian." "Penilaian? Tidak perlu." Elder Luo menjawab sambil tersenyum. "Orang lain menginginkannya, tetapi kamu tidak menginginkannya." Elder Park juga menjawab sambil tersenyum.
Kalau begitu terima kasih kepada dua orang tua. Lebih baik mematuhi perintah daripada bersikap hormat. Jawab Wu Yun dengan tangan terangkat. Bukan karena Wu Yun adalah orang yang kuat, jika Wu Yun adalah orang yang kuat, dia tidak akan sendirian dan berkeliaran sekarang. Salah satu alasannya adalah yang paling dibutuhkan Wu Yun saat ini adalah bantuan dari Alchemist Guild. Oleh karena itu, bukanlah hal yang buruk untuk mencoba mendekatkan diri dengan orang lain ketika Anda membutuhkan sesuatu dari mereka. Kedua, juga karena persekutuan alkemis di Zacheng bukanlah kekuatan kelas 2 dan 3 seperti kucing dan anjing. Berkumpul di sini adalah kekuatan para alkemis top dari seluruh kota dengan ratusan miliar orang. Otoritasnya dalam industri alkimia tidak diragukan lagi. Namun yang terpenting adalah kebebasan. Bahkan jika Wu Zhen bergabung dengan persekutuan alkemis, itu hanyalah sebuah gelar dan tanda, dan itu tidak akan berdampak apapun pada apa yang akan dia lakukan di masa depan. Faktanya, Alchemist Guild akan menjadi pendukung kuat di belakangnya sampai batas tertentu di masa depan. Jika itu masalahnya, mengapa tidak? Melihat persetujuan Wu Yun, kedua tetua Luo dan Pu juga mengangguk puas. Kemudian, Penatua Luo berkata lagi, Wu Yun, di Guild Alchemist kita, total ada 4 level. Putih, kuning, merah, emas, 4 kartu. Menilai dari level alkemismu saat ini, kamu hanya bisa dianggap pemula. Kamu berkulit putih alkemis, tetapi dengan bakatmu, kamu pasti akan segera menjadi alkemis medali emas teratas. Wu Yun mengangguk, dia tidak terlalu tertarik dengan posisi ini, jadi dia tidak bertanya lagi. Kemudian, setelah Penatua Luo memberinya token giok putih, Wu Yun benar-benar menjadi seorang alkemis kulit putih yang disertifikasi oleh Persatuan Alkemis. Wu Yun melihat token giok putih di tangannya dan merasakan sesuatu di dalam hatinya. Pikirkan kembali beberapa hari yang lalu, ketika Anda dijebak di kota Dalong. Jika dia bisa memegang token giok putih ini di tangannya, maka mereka yang mengejarnya mungkin harus menimbangnya. Orang-orang yang telah menyinggung persekutuan alkemis telah terungkap ke publik, dan orang-orang itu, terlepas dari kekuatan keluarga atau kekuatan pribadi mereka, mungkin tidak cukup untuk dilihat. Pada titik ini, masalah ini telah berakhir untuk sementara. Wu Yun merenung sejenak, dan sekali lagi berencana menjelaskan tujuan kunjungannya. Namun, kali ini Wu Yun masih tidak menunggu Wu Yun berbicara. Kemudian dia diambil alih oleh Penatua Luo lagi. Tapi kali ini kata-kata Penatua Luo membuat Wu Yun terlihat sedikit jelek. Itu bukan karena hal lain, hanya saja Wu Yun tiba-tiba merasa seolah-olah dia sedang dimanfaatkan. Jalan rahasia. Pantas saja mereka begitu memperhatikan saya dan ikut menulis, menunggu momen ini. Apakah saya telah ditipu? Jika Anda menyukai Taisang Martial God Jue, silakan kumpulkan, Taisang Martial God Jue diperbarui paling cepat. Bab 1053 setuju, bahaya tersembunyi. Pada saat ini, Wu Yun memandang kedua tetua yang terlihat sangat ramah. Sudut matanya bergerak sedikit. Tapi seruan MMP tiba-tiba keluar dari hatiku, dan aku tidak tahu harus mengatakannya atau tidak. Ternyata Penatua Luo baru saja memberitahu Wu Yun tentang konferensi Dando 10 negara bagian yang akan diadakan setiap 10 tahun setahun kemudian. Pada saat yang sama, dia juga menjelaskan bahwa tanggung jawab ini sekarang berada di tangan Wu Yun. Apalagi karena takut akan penolakan Wu Yun. Dia bahkan secara langsung mengatakan sesuatu yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan ini. Pemaparan prinsip-prinsip besar ini mungkin berlangsung selama 1/4 jam. Arti umumnya adalah meskipun Wu Yun bukan anggota persekutuan alkemis. Dia juga berasal dari kota prefektur Wolong, dan apa yang ditunjukkan oleh konferensi Dou dan 10 prefektur adalah simbol reputasi kota prefektur Wolong dalam industri alkemis. Di saat yang sama, ini juga merupakan acara besar yang menunjukkan kekuatan dan warisan kota prefektur Wolong dalam membina alkemis muda, dan bahkan melambangkan martabat. Oleh karena itu, Wu Yun memiliki kewajiban dan tanggung jawab ini. Dan sekarang, Wu Yun sudah menjadi anggota Persatuan Alkemis Kota Prefektur, jadi dia memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk mewakili Kota Prefektur Wolong dalam kompetisi tersebut. Terakhir, Penatua Luo juga mengungkapkan dengan emosi dan alasan bahwa dalam beberapa dekade terakhir, belum ada alkemis terkemuka di Kota Prefektur Wolong. Dan penghinaan yang dideritanya di konferensi Dou dan 10 negara. Tapi apapun yang dia katakan, kesimpulan akhirnya hanya satu kalimat. Bagaimanapun, Wu Yun harus mewakili Kota Prefektur Wolong dalam kompetisi setahun kemudian. Tentu saja, Wu Yun sama sekali bukan berasal dari Kota Prefektur Wolong. Tidak ada emosi khusus terhadap Kota Prefektur Wolong. Jika harus dikaitkan, paling banyak itu hanya persahabatan dengan Akademi Tianlong. Oleh karena itu, bagi Wu Yun,
Prinsip martabat dan tanggung jawab ini diabaikan begitu saja. Saat ini, Wu Yun menolak dalam hatinya. Bukan karena takut tidak mampu atau alasan lain. Itu karena tindakan mereka yang membunuh terlebih dahulu dan kemudian menceritakannya sehingga saya merasa tidak nyaman. Namun, Wu Yun juga mengerti. Saya khawatir sudah terlambat untuk menolak sekarang. Dia telah menaiki kapal pencuri ini. Selain itu, saat ini, dia masih mendapat permintaan dari Alchemist Guild. Oleh karena itu, tidak peduli seberapa besar dia menolak, dia hanya bisa setuju. Oke, bagus, Wu Yun, mengingat usiamu, kamu akan baik-baik saja. Sedangkan untuk level alkemis, meskipun kamu hanya seorang alkemis tingkat 5 sekarang, percayalah, dengan bakatmu dalam alkimia, kamu akan mampu ditambah dengan bantuan dari Alchemist Guild kami. Dalam 1 tahun, saya jamin Anda akan mampu menjadi setidaknya seorang alkemis tingkat 7 yang memenuhi syarat. Setelah berbicara, Penatua Luo menambahkan, dalam 1 tahun tersisa, semua sumber daya dari persekutuan alkemis kami tersedia untuk Anda gunakan sesuai keinginan Anda. Harus dikatakan bahwa Penatua Luo juga sepenuhnya bersedia mempertaruhkan nyawanya. Saya belum menemukan bibit yang cocok selama beberapa dekade. Sekarang, saya akhirnya bertemu Wu Yun, yang mengungkapkan semua godaan yang bisa dia tawarkan. Namun, kata-kata ini benar-benar menyentuh hati Wu Yun. Kini, Wu Yun akan menghadapi beberapa kesulitan dalam waktu dekat. Selain menyelamatkan Akademi Tianlong dan Liu Moyan. Kesulitan yang lebih penting adalah menjadi alkemis tingkat 8 tingkat atas sesegera mungkin, menyempurnakan pil sumber jiwa, dan menghilangkan serangan balik tubuh Roh Kudus terhadap Bailing. Dalam situasi saat ini, Akademi Tianlong dan Liu Moyan tidak perlu terlalu khawatir. Kesulitan terbesarnya adalah menghilangkan serangan balik dari tubuh Roh Kudus Bailing. Oleh karena itu, jika kamu benar-benar bisa mendapatkan dukungan penuh dari Alchemist Guild, kamu bisa dengan cepat meningkatkan level alkemis tersebut. Baginya, itu benar-benar bermanfaat tanpa ada ruginya. Setelah merenung sejenak, Wu Yun menjawab. 2 tetua, masih ada 1 tahun. Masalah ini akan disebutkan nanti. Karena saya sudah setuju, Anda dapat yakin bahwa saya, Wu Yun, tidak pernah melakukan apapun yang saya tidak yakin. Pada saat yang sama, selama itu adalah sesuatu yang saya, Wu Yun, ingin lakukan, maka itu pasti yang terbaik. Saya tidak berani mengatakan bahwa saya pasti akan memenangkan tempat pertama dalam konferensi Dou dan 10 negara setahun kemudian, tetapi saya bertekad untuk menjadi yang teratas 3. Kata-kata mendominasi Wu Yun membuat Elder Luo dan Elder Park sedikit terkejut. Faktanya, berdasarkan level alkemis Wu Yun saat ini, itu sesuai ekspektasi mereka. Setelah 1 tahun, itu akan cukup untuk memenuhi syarat untuk berpartisipasi, sebaiknya dalam 50 tempat. Namun Wu Yun langsung mengumumkan 3 besar. Hal ini membuat mereka merasa agak. Tapi mereka berdua tidak banyak bicara. Mereka hanya mengangguk dan berkata, "Yah, anak muda harusnya agak percaya diri dan mendominasi." Namun, kepercayaan diri adalah kepercayaan diri. Kepercayaan buta adalah bukan hal yang baik. Perlakukan aku dan aku katakan padaku, karakter seperti apa yang akan dikirim dari masing-masing 10 negara bagian untuk berpartisipasi dalam konferensi Dou dan 10 negara ini, aku. Penatua, harap tunggu sebentar. Sebelumnya Penatua Luo selesai berbicara, Wu Yun tiba-tiba memotongnya. Tentu saja, Wu Yun bukannya tidak mempedulikan hal-hal ini. Hanya karena, dalam hal ini, Wu Yun saat ini lebih mementingkan Akademi Tianlong. Telah tertunda begitu lama, Wu Yun takut jika dia tidak bisa kembali tepat waktu, akan terjadi kesalahan di Akademi Tianlong. Katakan, Penatua Luo memandang Wu Yun dengan sedikit kebingungan. Elder, saya akan bertanya lebih banyak tentang hal ini di masa depan. Sekarang, saya ingin menanyakan beberapa hal kepada Anda. Katakan saja, tidak perlu bersikap sopan. Jawab Elder Park. Sejujurnya, kedua tetua, saya datang ke sini kali ini untuk meminta sesuatu. Kemudian, Wu Yun menjelaskan secara detail mengapa dia datang. Pada saat yang sama, teknik penyalinan cermin juga digunakan untuk menunjukkan semua yang telah dilakukan Pangeran Kedua dan Jin Hui, termasuk pembunuhan mereka terhadap Dan Zun Yichen, di depan kedua tetua. Tentu saja, ini juga termasuk menyelamatkan Liu Moyan. Yichen sudah mati. Elder Park adalah orang pertama yang berbicara. Kemudian, Penatua Luo juga menghela nafas. Hei, Yichen jarang berinteraksi dengan orang lain. Dia suka diam. Dia tidak terlalu akrab dengan kita, tapi aku tidak menyangka. Bajingan ini. Kemudian Penatua Pu mengepalkan tinjunya dan berkata, Wu Yun, kamu yakinlah,
sekarang kamu adalah anggota persekutuan alkemis kami, beraninya mereka menjebakmu. Selain itu, mereka meracuni Yi Chen terlebih dahulu, dan berani menyentuh orang-orang di persekutuan alkemisku, Huff. Jangan khawatir, ini Lao Luo dan saya akan mengurus masalah ini. Juga, gadis kecil bernama Liu Moyan yang Anda sebutkan hanyalah ramuan tingkat 6, pil pemulihan Bai Guo. Jangan khawatir, saya akan mengurus masalah ini. Terima kasih dua para tetua. Ini tidak boleh ditunda. Saya khawatir mereka akan menyakiti orang-orang dari alma mater saya, Akademi Tianlong, untuk mengancam saya. Oleh karena itu, saya juga meminta kedua tetua untuk segera kembali bersama saya sesegera mungkin untuk mencari keadilan. Ya, ayo segera pergi. Elder Park tampaknya memiliki temperamen yang lebih berapi-api dan lugas daripada Elder Luo, jadi dia berdiri dan berkata, "Ayo pergi." Melihat Penatua Pu berdiri, Penatua Luo juga berkata, "Faktanya, Wu Yun agak terkejut saat ini. Meskipun ini adalah hasil yang paling dia harapkan, kesepakatan kedua orang tampaknya terlalu mendadak, bukan?" Wu Yun sebelumnya berpikir jika dia ingin mengundang orang-orang dari Persatuan Alkemis, mereka harus mengadakan pertemuan para tetua untuk membahasnya. Lagi pula, tidak mungkin Guild Alkemis sebesar itu hanya memiliki dua tetua ini. Namun saat dihadapkan pada pertanyaan Wu Yun, Penatua Luo pun memberikan penjelasannya. Tentu saja, ada lebih dari mereka berdua di Persekutuan Alkemis. Namun, para tetua mereka memiliki pembagian kerja yang jelas di antara mereka sendiri. Kecuali mereka menghadapi sesuatu yang tidak dapat diselesaikan, mereka jarang berinteraksi satu sama lain. Oleh karena itu, apakah menerima Wu Yun sebagai alkemis kulit putih dari Persekutuan Alkemis, atau pergi begitu saja saat ini? Tidak diperlukan persiapan. Dalam hal ini, Wu Yun merasa sangat lega. Kedua tetua ini keduanya adalah kultivator di alam kesengsaraan tingkat ke-7. Meskipun Istana Pangeran Distrik Yanbei juga memiliki banyak pembudidaya di alam kesengsaraan, dalam hal kekuatan, mereka masih jauh di belakang kedua tetua. Terlebih lagi, di sini juga terdapat gelar Elder dari Alchemist Guild, agaknya itu hanyalah Istana Pangeran Distrik Yanbei, dan tidak ada yang berani melakukan kesalahan. Adapun pangeran kedua yang merupakan pelaku yang ingin dibunuh Wu Yun tidak menganggapnya serius. Karena Wu Yun masih belum mengetahui apa yang terjadi di Istana Pangeran Distrik. Pada saat yang sama, Wu Yun juga secara keliru percaya bahwa kekuatan pangeran kedua hanya ada di alam Yuanhe. Selama penjaga Istana Pangeran Distrik berada di alam kesengsaraan, akan mudah untuk menghadapi pangeran kedua. Namun, Wu Yun salah, bahkan sangat salah. Pangeran kedua hari ini telah mencapai kesuksesan besar dalam Gong Hunyuan pemakan jiwa. Setelah melahap budidaya pangeran besar, lalu menelan budidaya Yin Yusu, Fu Ming, dan Yao Xiong. Sekarang, budidayanya telah mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Setidaknya, membunuh seorang kultivator tingkat 9 di alam kesengsaraan bukanlah masalah. Kekuatannya jauh melampaui apa yang bisa dicapai Luo dan Park. Dengan kekuatan seperti itu, belum lagi distrik Yanbei, saya khawatir tidak banyak di seluruh kota prefektur Wolong. Tidak hanya itu, beberapa hari yang lalu, pangeran kedua juga berinisiatif pergi ke istana tuan kota di kota prefektur Wolong untuk melaporkan budidayanya. Dengan tingkat budidaya pangeran kedua saat ini, bagaimana istana tuan kota bisa melepaskannya? Tak heran, dia langsung diadopsi oleh penguasa kota. Sekarang, dia bukan lagi sekadar raja distrik Yanbei. Ia diundang langsung oleh istana tuan kota untuk menjadi tamu istana. Status ini hanya sedikit lebih rendah dari para tetua dari istana tuan kota. Wu Yun sama sekali tidak menyadari hal ini. Pada saat yang sama, itu adalah sesuatu yang tidak pernah diharapkan oleh para tetua Luo dan Park. Mereka tidak tahu bahwa yang akan mereka hadapi bukan hanya istana kerajaan di distrik Yanbei. Kemungkinan besar hal itu akan memicu konflik dan pertarungan antara Persatuan Alkemis Kota Prefektur Wolong dan Rumah Tuan Kota Prefektur Wolong. Kedua kekuatan ini adalah dua eksistensi teratas di seluruh kota prefektur Wolong. Kedua kekuatan ini ada, dan sekali terjadi konflik, kemungkinan besar akan lepas kendali. Segalanya tidak sesederhana yang Anda pikirkan. Jika Anda menyukai Taisang Martial God Jue, silakan kumpulkan, Taisang Martial God Jue diperbarui paling cepat. Bab 1054 tiba tepat waktu dan memaksa. Setelah sedikit persiapan, kedua tetua Luo dan Pu berdiskusi dan bersiap untuk membawa Wu Yun kembali ke distrik Yanbei secara langsung. Tentu saja, kedua tetua tidak mungkin pergi bersama. Lagi pula, saya tidak tahu berapa hari yang dibutuhkan untuk sampai ke sini, dan masih ada banyak hal yang harus diselesaikan di bidang tantangan. Tidak ada orang yang bisa mengelolanya. Setelah berdiskusi,
Penatua Luo memimpin Wu Yun kembali ke distrik Yanbei, sementara Penatua Pu tetap tinggal di persekutuan alkemis. Sebelum Wu Yun pergi, dia secara khusus bertanya pada Elder Park. Kali ini dia berhasil menantang Tian Yuan dan tanpa tulang, jadi lebih baik jangan terlalu mencolok. Jangan sebarkan beritanya dulu. Ini sebenarnya membuat Elder Park agak terkejut. Awalnya, seorang pemuda seusia Wu Yun. Bukankah hal yang paling mengasyikkan dan paling ingin Anda lakukan adalah menjadi terkenal? Tapi Wu Yun tampaknya justru sebaliknya. Namun, langkah ini juga membuat kedua tetua Deluo dan Park kembali memandang Wu Yun dengan kagum. Menepuk bahu Wu Yun, dia berkata, "Ya, kami tidak salah menilai orang tersebut. Dia muda dan berbakat, tetapi dia tidak sombong atau tidak sabar, tidak meminta pujian, dan tidak bangga. Ini sangat jarang, jarang." Wu Yun tertawa, tersenyum untuk menunjukkan terima kasih. Kemudian, Wu Yun mengikuti Penatua Luo ke susunan teleportasi di persekutuan alkemis. Melihat formasi ini, Wu Yun segera menjadi rileks. Dia awalnya mengira dia harus terbang kembali dengan berjalan kaki, yang akan memakan waktu beberapa hari lagi. Di saat yang sama, dia juga diam-diam mengkhawatirkan Akademi Tianlong. Tetapi jika ada susunan teleportasi, itu akan jauh lebih sederhana. Dalam sekejap, dia dapat kembali langsung dari kota Yuanqi ke distrik Yanbei. Namun, Wu Yun memahami bahwa Alchemist Guild memiliki susunan teleportasi. Alasan kenapa dia sedikit terkejut hanya karena dia belum memikirkannya sebelumnya. Omong-omong, di benua timur, Akademi Seni Bela Diri memiliki susunan teleportasi. Tidak mengherankan jika Persatuan Alkemis memiliki susunan teleportasi. Mengikuti desakan Penatua Luo, susunan teleportasi perlahan terbuka. Menurut lokasi yang diberikan oleh Wu Yun, Penatua Luo juga mengatur arah transmisi terlebih dahulu. Dalam sekejap, Wu Yun merasakan ruang dan energi di sekitarnya mulai bergerak perlahan, didorong oleh susunan teleportasi. Saat berikutnya, saya melihat seluruh tubuh berputar. Lalu semuanya menjadi gelap. Di sekelilingnya ada kegelapan tak berujung, tanpa cahaya apapun. Tapi Wu Yun bisa merasakan bahwa seluruh tubuhnya seharusnya bergerak dengan kecepatan yang hampir luar biasa di bawah kekuatan susunan teleportasi. Hanya dalam beberapa saat, kegelapan menghilang. Wu Yun melihat sekeliling dan tersenyum tipis, dia sangat akrab dengan tempat ini, tepatnya di mana monumen batu halaman berada di persimpangan Akademi Tianlong dan Pegunungan Tianlong. Tapi setelah Penatua Luo melihat pemandangan di depannya, dia berdiri di samping Wu Yun dengan ekspresi bingung di wajahnya. Dia mengerutkan kening dan berkata, "Wu Yun, mengapa kita berada di sini di pegunungan ini daripada pergi ke istana pangeran di daerah itu?" Wu Yun memberikan penjelasan kasar, dan Penatua Luo mengangguk berulang kali, mengatakan demikian. Segera, di bawah kepemimpinan Wu Yun, mereka tiba di halaman utama Akademi Tianlong. Tentu saja, keduanya tidak diekspos dan disembunyikan sepenuhnya. Bersembunyi di suatu tempat, melihat ke atas. Adegan di depannya membuat ekspresi Wu Yun tiba-tiba berubah. Berteriaklah dengan keras. Pada saat yang sama, diam-diam aku merasa senang di hatiku. Terima kasih kepada Penatua Luo dan dia menggunakan susunan teleportasi untuk kembali. Jika tidak, jika Anda mengandalkan keterampilan fisik untuk bergegas kembali, mungkin sudah terlambat. Saat ini, saya melihatnya di lapangan seni bela diri di halaman utama Akademi Tianlong. Saat ini, sebenarnya ada lautan manusia. Ada begitu banyak orang. Dan orang-orang ini tidak semuanya berasal dari Akademi Tianlong. Di arena pencaksilat, masyarakat dibagi menjadi dua kelompok. Satu pihak berasal dari Akademi Tianlong. Di sisi lain, ada yang mengejar Wu Yun yang dipimpin oleh Pangeran Distrik. Meskipun sebagian besar dari mereka yang keluar sendiri telah mundur karena keputusan konyol Pangeran kedua. Namun masih banyak orang yang mengejar Wu Yun. Apalagi dengan situasi saat ini, meski tidak ada orang luar. Istana Pangeran Distrik saja sudah cukup bagi Akademi Tianlong untuk minum sepoci. Situasi tidak memungkinkan adanya optimisme apapun. Yang paling mengkhawatirkan Wu Yun adalah semua orang di Akademi Tianlong yang berada di atas level alam lingkong. Terutama kelompok penjaga dari Istana Pangeran Distrik yang melintasi alam kesengsaraan, mereka semua ditahan dan ditindas. Sedangkan untuk Akademi Tianlong, satu-satunya kultivator di atas alam lingkong yang belum ditahan mungkin adalah Dekan Wu Sengling. Setelah Wu Sengling, ada sekelompok murid dari Akademi Tianlong. Wu Sengling, ini adalah kesempatan terakhirmu. Jika kamu tidak menyerah dan mengungkapkan di mana Wu Yun bersembunyi, semua orang di depanmu akan membayar nyawa Wu Yun. Jangan bilang kami kejam. Wu Yun adalah murid baik yang kamu ajar. Sekarang dia meracuni pangeran, buktinya sudah meyakinkan, dan kamu diam-diam menyembunyikan penjahat seperti itu.
Tidak ada keraguan bahwa kamu pasti kaki tangan. Wu Yun sedang menonton. Sambil memperhatikan situasi di depannya, dia tiba-tiba mendengar seseorang dari Istana Pangeran Distrik berbicara. Tapi Wu Yun sudah tidak asing lagi dengan dua orang yang berbicara itu. Sebenarnya Tuan Qiao dan Tuan Ming yang dia temui di halaman belakang pangeran kedua hari itu. Mendengar ini, Wu Yun diam-diam mengertakkan gigi, kenapa repot-repot menuduhnya. Ini sangat tidak berperasaan. Tapi di saat yang sama, Wu Yun agak terkejut. Dengan kekuatan mereka, akan mudah untuk menangkap jiwa bela diri yang berada di alam pencerahan. Tapi kenapa mereka terlihat sedikit takut dengan makhluk bela diri? Apa yang terjadi? Keraguan Wu Yun dengan cepat terjawab. Tiba-tiba, Wu Sheng mengangkat telapak tangan kanannya. Di tangannya, dia benar-benar memegang sebuah batu yang mengeluarkan api merah panas. Melihat batu ini justru membuat Na Qiao dan Ming tanpa sadar mundur beberapa langkah. Jelas sangat ketakutan. Ini sebenarnya adalah ledakan api merah. Ini sangat kuat. Setelah meledak, para kultivator di bawah alam kesengsaraan tingkat kelima pasti akan mati jika mereka datang dalam jarak 2 meter. Orang yang mengendalikannya akan mati. Kamu tidak bisa sendirian. Saat Wu Yun bertanya-tanya batu apa yang mengeluarkan panas merah ini. Penatua Luo di samping juga memberikan penjelasan tepat waktu. Ledakan api merah. Hal ini terdengar familiar. Segera, Wu Yun memikirkan asal-usul benda ini. Dia pernah mendengar tentang benda seperti itu ketika dia berada di Akademi Tianlong. Di saat yang sama, ini juga merupakan salah satu harta karun Akademi Tianlong. Pantas saja Wu Shengling tidak ditangkap, ini alasannya. Tapi harta kota ini bukanlah hal yang baik, jika tidak dipaksakan, saya khawatir Wu Shengling tidak akan menggunakannya sama sekali. Karena ini hanyalah gaya permainan bunuh diri. Setelah ledakan api merah diledakkan, dia mungkin dapat menyeret satu atau bahkan beberapa pembudidaya alam kesengsaraan untuk membayar nyawa mereka. Tapi dia sendiri pasti akan mati. Kemungkinan besar hal itu akan berdampak pada rakyat Anda sendiri. Tetapi saat ini, Na Qiao Liang mengambil beberapa langkah dan sampai di tempat sekelompok guru Akademi Tianlong ditahan. Kedua jari tangan kanannya langsung diletakkan di tenggorokan seorang guru. Melihat Wu Shengling, dia berkata dengan dingin, "Wu Shengling, jangan melakukan perlawanan tanpa rasa takut lagi. Cepat menyerah dan beritahu keberadaan Wu Yun, jika tidak, semua orang di Akademi Tianlong akan membayar atas kelakuan bodohmu." Hidup. Setelah mendengar kata-kata ini, Wu Shengling ragu-ragu. Meskipun dia tidak tahu di mana Wu Yun berada, dia tidak tahu mengapa orang-orang ini dengan adil menuduhnya menyembunyikan penjahat. Tapi semua itu tidak penting sekarang. Yang terpenting sekarang adalah hasilnya. Jika dia dengan egois ingin menyendiri dan melarikan diri hidup-hidup. Dengan ledakan Hongyan di tangan, tidak ada yang berani menghentikannya. Namun, setelah beberapa saat, Wu Shengling akhirnya menyerah. Dia memandang guru yang dipegang di tangan Qiao Liang. Kemudian dia melihat ke semua guru lainnya yang ditahan. Akhirnya, dia melihat kembali ke Akademi Tianlong, tempat puluhan ribu muridnya dipenuhi rasa takut. Akhirnya, dia menyerah. Perlahan masukkan ledakan api merah di tangannya ke dalam cincin penyimpanan. Beri isyarat untuk tidak melawan lagi. Berkata, biarkan mereka pergi. Aku akan pergi bersamamu. Bukankah kamu hanya ingin menggunakan hidupku untuk memaksa Wu Yun muncul? Saya setuju. Aku seharusnya melakukan ini sejak lama. Tiba-tiba, saya melihat Qiao Liang langsung melepaskan jarinya dari tenggorokan guru yang sedang dipegang. Pada saat yang sama, dia menggunakan kecepatan fisiknya secara ekstrim. Sepasang tangan penangkap naga, membawa penindasan aura dari budidaya alam kesengsaraan, datang langsung untuk menyerang makhluk bela diri itu. Ketika Wu Yun melihat ini, apa yang bisa dia lakukan? Melihat kekuatan teknik Qiao Liang ini, begitu Wu Shengling terkena, dia pasti akan terluka parah. Bagaimana? Apakah kamu ingin aku mengambil tindakan? Pada saat ini, Penatua Luo di sebelah Wu Yun bertanya. Tidak, Penatua Luo, kamu tinggal di sini nanti. Aku akan keluar dulu. Aku ingin melihat apa yang bisa dilakukan binatang buas ini padaku. Setelah mengatakan ini, Wu Yun tiba-tiba naik ke langit. Seluruh orang itu seperti pedang tajam, terbang menuju lokasi Wu Shengling. Pada saat yang sama, dia berteriak dengan keras, "Hentikan, coba saya lihat siapa yang berani menyentuh orang-orang Akademi Tianlong saya." Mendengar suara ini, semua orang yang hadir tercengang pada saat yang sama. Lihatlah. Jika Anda menyukai Taisang Martial God Jue, silakan kumpulkan, Taisang Martial God Jue diperbarui paling cepat. Bab 1055 Penindasan, orang-orang datang. Wu Yun? Ini Wu Yun, dia akhirnya keluar, pembunuh yang meracuni pangeran, tangkap dia. Setelah beberapa saat linglung,
Tiba-tiba ada yang meneriakkan hal seperti ini. Tiba-tiba, semua orang berteriak dengan liar dan marah. Suara-suara itu tak tertandingi, dan mereka semua berteriak tentang membunuh Wu Yun. Tentu saja, di antara kata-kata kejam yang mengancam akan membunuh Wu Yun. Ada juga banyak orang yang mengatakan bahwa tebakan mereka benar dan Wu Sengling memang menyembunyikan Wu Yun. Tidak mengherankan, setelah melihat Wu Yun, orang-orang yang bergegas ke garis depan secara alami adalah penjaga istana pangeran distrik yang telah melintasi alam kesengsaraan. Bahkan Qiao Liang, yang akan melukai Wu Sengling dengan satu gerakan, berhenti di tengah jalan, mengabaikan Wu Sengling, dan bergegas menuju Wu Yun. Bagaimanapun juga, pangeran kedua mereka telah memerintahkan jika Wu Yun tidak dapat ditangkap, kepala mereka akan digunakan untuk menanggung kesalahan. Sekarang, batas waktu 3 hari pangeran kedua telah diperpanjang untuk waktu yang lama, dan mereka terus-menerus dipaksa oleh pangeran kedua. Tidak ada jalan keluar. Sekarang saya akhirnya bertemu Wu Yun, bagaimana mungkin saya tidak bersemangat? Wu Sengling juga bereaksi, ketika dia melihat ke belakang, dia melihat itu adalah Wu Yun. Meskipun dia tidak tahu mengapa Wu Yun tiba-tiba muncul di sini. Namun momen ini jelas bukan waktunya untuk mempedulikan hal-hal tersebut. Bahkan jika dia tahu bahwa di depan begitu banyak pembudidaya di alam kesengsaraan, budidayanya tidak akan banyak berpengaruh. Namun, dia tetap menerkam Wu Yun tanpa ragu-ragu. Saya ingin menghentikan orang-orang ini demi Wu Yun. Namun, jika menyangkut kecepatan, dia sepertinya tidak bisa mengejarnya. Bahkan jika mereka bereaksi pada saat yang sama, dia tidak bisa secepat para pembudidaya di alam kesengsaraan ini. Terlebih lagi, dia hanya bereaksi setelah orang lain mengambil tindakan. Dia tidak punya pilihan selain mengikuti di belakang dan berteriak pada Wu Yun. Wu Yun, hati-hati. Namun, pada saat ini, Wu Yun sedang menghadapi para penggarap alam kesengsaraan yang bergegas ke arahnya. Tidak takut untuk tertawa kembali. Huff, kamu masih berpura-pura di sini ketika kamu akan mati. Kamu bisa mati dan menerima pukulan dariku. Melihat cibiran Wu Yun yang tiba-tiba. Ini sebenarnya menyebabkan kelompok penjaga dari alam kesengsaraan mengamuk. Setiap gerakan tangan semakin cepat dan sulit. Mereka hendak bergegas ke depan Wu Yun. Tapi bukan saja Wu Yun tidak punya niat untuk menghindar, dia berdiri di sana dengan ekspresi santai, tidak bergerak. Hal ini agak membingungkan. Dengan kekuatan Wu Yun, salah satu dari para pembudidaya di alam kesengsaraan di depannya ini dapat ditarik keluar secara acak. Kekuatan satu pukulan sudah cukup untuk membunuhnya. Tapi kenapa dia begitu percaya diri? Bukan hanya orang lain yang bingung, tetapi juga para kultivator di alam kesengsaraan di depan mereka. Pada saat ini, meskipun mereka tidak sabar untuk langsung memenggal kepala Wu Yun dan meminta pujian di depan pangeran kedua. Namun, sikap Wu Yun yang tenang dan tak kenal takut agak membuat mereka ragu. Mereka sedikit khawatir, mungkinkah ada jebakan tersembunyi di balik kemunculan Wu Yun yang tiba-tiba dan begitu percaya diri serta tidak takut. Namun, kekhawatiran jelas bukan alasan bagi mereka untuk mundur. Lagi pula, jika Wu Yun tidak bisa dibunuh, pangeran kedua mungkin tidak bisa menghadapinya. Jebakan yang mungkin dipasang Wu Yun, dan pangeran kedua pasti akan marah. Mengingat pilihan di antara keduanya, mereka memilih untuk mengabaikan Wu Yun tanpa ragu-ragu. Namun, mereka terlalu banyak berpikir. Di mana jebakan Wu Yun, jelas dia menginginkan baja keras. Tentu saja, Wu Yun tidak akan menggunakan kekuatan dan baja kerasnya untuk mencari kematian. Yang ingin dilawan Wu Yun dengan mereka adalah status dan di belakang panggung. Tidakkah kamu pikir kamu kuat dan melakukan apapun yang kamu inginkan di distrik Yanbei? Jadi sekarang, aku ingin melihat apakah kamu berani menyentuhku. Tiba-tiba, Wu Yun tiba-tiba naik ke langit. Sinar energi spiritual lewat. Hanya kilatan cahaya putih yang terlihat. Medali giok putih jernih muncul di tangan Wu Yun. Saat ini, Wu Yun berdiri dengan bangga di langit. Ada aura samar melayang di sekujur tubuh. Plakat batu giok putih di tangannya sangat jernih. Lengan rambutnya sedikit bergoyang tertiup angin. Dia sebenarnya terlihat seperti dewa perang yang tak terkalahkan. Tentu saja kebanyakan orang belum mengetahui apa itu token giok putih di tangan Wu Yun. Pada awalnya, kebanyakan orang mengira apa yang dipegang Wu Yun adalah harta karun. Tetapi setelah melihat lebih dekat, dia menemukan bahwa ini bukanlah harta karun sama sekali. Itu hanya sebuah batu giok biasa yang terbuat dari bahan yang tidak biasa tetapi tidak menyinggung sama sekali. Namun, mereka tidak mengenali kelompok penjaga alam kesengsaraan yang bergegas ke depan, tetapi mereka mengenali mereka secara sekilas. Pada saat ini, mereka mungkin juga mengalami keterikatan dan keraguan-raguan. Namun, tidak ada keraguan saat Wu Yun mengangkat medali giok putih di tangannya.
Langkah kaki orang-orang ini berhenti hampir bersamaan. Tidak bergerak maju. Segera, orang pertama yang bereaksi berteriak dengan suara yang hampir terkejut. Ini sebenarnya persekutuan alkemis, melambangkan medali giok putih yang disertifikasi oleh persekutuan alkemis sebagai alkemis putih. Bagaimana dia bisa mendapatkan medali giok putih ini? Tidak mungkin, ini pasti palsu. Wu Yun, hubungi saya dengan cepat dan jujur, di mana Anda mencuri token giok putih ini. Reaksi kelompok penjaga alam kesengsaraan ini berkisar dari pujian hingga kritik. Tapi lebih dari itu, sungguh sulit dipercaya. Faktanya, terlepas dari apakah itu benar atau salah, mereka sudah mulai takut dan tidak berani melangkah maju lagi secara membabi buta. Melihat situasi ini, sekelompok besar orang di belakang mereka yang tidak mengenali apa yang dimaksud dengan token giok putih memandang kelompok penjaga alam kesengsaraan di depan mereka dengan keraguan di wajah mereka. Penuh keraguan, diam-diam mereka berspekulasi, apa yang terjadi, mengapa mereka tiba-tiba berhenti bergerak ketika Wu Yun hendak ditangkap. Pada saat ini, seluruh kerumunan 100.000 orang tiba-tiba menjadi sunyi. Saat ini, Wu Yun berbicara. Dalam situasi yang sangat sunyi ini, suara Wu Yun terdengar sangat memekakkan telinga. Sekarang, apakah kamu masih berani membunuhku? Apakah kamu tidak akan membunuhku? Ayo, apakah kamu takut? Saat dia berbicara, Wu Yun mencibir di bibirnya, dan matanya penuh penghinaan. Ekspresi wajahnya seperti hendak muntah. Wu Yun bukanlah tipe orang yang menindas yang lemah. Namun sekelompok bajingan di hadapannya yang menindas yang lemah dan takut pada yang kuat, serta tidak membedakan mana yang benar dan yang salah, benar-benar membuatnya muak. Tapi kata-kata Wu Yun semakin membingungkan semua orang. Adegan menjadi lebih sunyi, dan mereka sangat menginginkan jawaban. Akhirnya, di Istana Pangeran Distrik, seorang penjaga dari alam kesengsaraan angkat bicara. Wu Yun, kamu memanggilku dengan jujur. Dari mana token giok putihmu berasal? Bagaimana kamu bisa disertifikasi oleh Persatuan Alkemis? Bagaimana kamu bisa memiliki token giok putih ini? Ini adalah serangkaian pertanyaan seperti pertanyaan. Namun cibiran di wajah Wu Yun semakin dalam. Karena menurutmu ini palsu, sebaiknya kamu datang dan mencobanya. Kamu pikir kami tidak berani. Namun, setelah mengatakan itu, namun pada akhirnya tidak ada yang berani mengambil langkah maju. Faktanya, jika Wu Yun sedikit melunakkan nadanya saat ini, mereka akan mengambil tindakan apapun resikonya. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa nada suara Wu Yun, bukannya melembut, malah menjadi lebih keras. Hal ini memaksa mereka untuk mulai berspekulasi lagi tentang keaslian tablet giok putih di tangan Wu Yun. Di kota prefektur Wolong, selain istana penguasa kota, kota ini juga dipimpin oleh persekutuan alkemis. Mereka tidak punya nyali untuk menantang keagungan persekutuan alkemis di depan banyak orang. Setelah sampai ke telinga orang-orang di persekutuan alkemis, itu mungkin akibat dari tidak adanya cara untuk pergi dari surga ke bumi. Namun percakapan di antara mereka langsung menimbulkan kecurigaan di antara banyak orang yang hadir. Dan tak lama kemudian, mereka menebak hasilnya. Tiba-tiba, adegan itu meledak. Pada saat ini, apakah itu orang-orang dari Istana Pangeran Distrik atau Akademi Tianlong? Mereka semua berseru tentang hal ini dengan teriakan yang luar biasa. Ya Tuhan, Wu Yun, dia sebenarnya adalah seorang alkemis kulit putih yang disertifikasi oleh persekutuan alkemis. Kapan ini terjadi? Bagaimana ini mungkin? Jika dia berasal dari persekutuan alkemis, mengapa dia tidak dijelaskan di awal? Jika sudah jelas di awal, bagaimana bisa begitu banyak orang berani mengejarnya secara terang-terangan? Mungkinkah dia menghilang dalam beberapa hari terakhir? Tidak, ini tidak mungkin. Masalah ini pasti ada sesuatu yang mencurigakan. Semua orang membicarakannya dan tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Dan saat mereka berdiskusi, Wu Shengling terbang dan mendarat di samping Wu Yun pada waktu yang tepat. Wu Shengling baru saja memanggil Wu Yun dengan lembut dan tidak banyak bicara lagi. Tapi menilai dari ekspresi wajahnya, dia mungkin, seperti orang lain, tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Saya tidak tahu bagaimana Wu Yun tiba-tiba memegang medali giok putih yang melambangkan alkemis kulit putih dari Persatuan Alkemis. Meskipun Wu Yun melihatnya, dia hanya memberi hormat dengan matanya dan tidak berkata apa-apa. Wu Yun, kenapa? Menurutmu tidak ada yang berani menyentuhmu jika kamu memegang benda ini di tanganmu. Kamu ingin membunuh kakak tertuaku untuk membalas dendam, apalagi kamu memegang benda mati ini di tanganmu. Tangan hari ini, bahkan jika Raja Surga datang. Semuanya sia-sia. Tetapi ketika semua orang ragu-ragu, sulit untuk membedakan kebenaran dari kepalsuan, dan mereka tidak tahu harus berbuat apa.
Di kejauhan, suara rendah yang suram dan dingin tiba-tiba terdengar. Jika Anda menyukai Taisang Martial God Jue, silakan kumpulkan, Taisang Martial God Jue diperbarui paling cepat. Bab 1056 Bunuh Tanpa Ampun. Mendengar suara ini, semua orang, termasuk Wu Yun, menoleh untuk melihat. Namun, kecuali Wu Yun, semua orang, termasuk Wu Sengling, hampir memiliki ekspresi yang sama. Wajah mereka penuh ketakutan. Sesaat kemudian, saya melihat sesosok tubuh terbang ke arah saya dari kejauhan. Kecepatannya sangat cepat dan dia tiba-tiba muncul di hadapan semua orang. Dan orang yang saya lihat pada pandangan pertama juga kecuali Wu Yun. Semua orang, termasuk Wu Sengling, setengah berlutut untuk memberi hormat. Dia berteriak, "Saya telah melihat Raja Yanbei." Situasi ini membuat Wu Yun sedikit terkejut. Cukup bingung. Pertama, jelas bahwa Wu Sengling adalah korbannya dan telah dianiaya hingga saat ini oleh Pangeran Distrik, tetapi mengapa dia memberi hormat kepada Pangeran kedua dengan begitu hormat? Namun, jika dipikir secara mendalam, Anda bisa memahaminya. Bagaimanapun, meskipun Wu Sengling percaya pada Wu Yun, dia tidak yakin apakah benar Wu Yun meracuni sang pangeran. Terlebih lagi, mereka yang datang untuk memaksa Akademi Tianlong mereka hari ini adalah orang-orang dari Istana Pangeran Distrik, dan Pangeran kedua tidak muncul sampai sekarang. Oleh karena itu, Wu Sengling mungkin tidak memiliki emosi apapun terhadapnya, jadi masuk akal untuk memberi hormat padanya. Adapun poin kedua ini, itu juga merupakan poin yang paling tidak dapat dipahami oleh Wu Yun. Bukankah ini pangeran kedua? Mengapa orang memanggilnya Raja Yanbei? Apa yang terjadi? Saya ingat penampilan pangeran kedua tadi. Nampaknya pangeran kedua saat ini bukan lagi pangeran kedua sebelumnya. Meski dari segi nafas, tidak ada perubahan berarti dari sebelumnya. Karena pangeran kedua sengaja menyembunyikan auranya, Wu Yun tidak bisa merasakannya. Tapi Wu Yun jelas bisa merasakan ada sesuatu yang salah. Aku tidak tahu apa yang salah untuk sesaat. Meski begitu, Wu Yun masih memiliki perasaan samar di hatinya. Tapi saat ini, pangeran kedua, yang sudah mendarat di tanah, mengangkat alisnya. Dia memarahi dengan suara dingin, "Wu Yun, kamu pembunuh, kenapa kamu tidak berlutut ketika kamu melihatku?" "Hah, benarkah aku yang membunuhmu?" Pangeran kedua, bagaimana pangeran pertama mati? Mengenai hal ini penting, menurutku kamu seharusnya lebih tahu dariku, kan? Wu Yun bertanya dengan nada meremehkan tanpa rasa takut. Pada saat ini, di dalam hati Wu Yun, dia sebenarnya tidak terlalu takut terhadap pangeran kedua. Karena dia sudah merencanakan semua rencana yang seharusnya dia miliki. Pangeran kedua diperkirakan tidak akan memiliki kesempatan untuk kembali lagi. Singkatnya 10.000 langkah mundur, bahkan setelah Penatua Luo muncul, semua orang masih tidak mempercayainya. Musuh Wu Yun juga merupakan penjaga istana Pangeran Distrik yang berada pada tingkat kesengsaraan dan pencerahan. Adapun Pangeran kedua, dengan Penatua Luo di sini, budidayanya di alam Yuanhe bukanlah sesuatu yang perlu ditakuti. Oleh karena itu, bahkan pada saat ini, semua orang berlutut dan menyembah Pangeran kedua. Meskipun Wu Yun merasakan sedikit kegelisahan di hatinya, dia tetap tidak menganggap serius pangeran kedua. Namun, setelah mendengarkan kata-kata Wu Yun, Wu Sengling tiba-tiba menjadi pucat. Pada saat yang sama, saya berteriak dalam hati bahwa itu buruk, diam-diam berpikir bahwa saya tidak memberitahu Wu Yun sebelumnya. Tetapi pada saat ini, pangeran kedua tiba-tiba tertawa liar dan dingin. Cibiran ini membuat Wu Yun sedikit bingung. Di saat yang sama, perasaan tidak enak di hatinya menjadi lebih kuat. Meskipun pangeran kedua mendominasi dan sombong di masa lalu, ada perbedaan yang jelas antara keadaannya saat ini. Cibiran pangeran kedua langsung membuat semua orang yang hadir mati rasa. Orang yang paling ditakuti adalah Wu Sengling. Dari semua orang, dia paling peduli pada Wu Yun. Pada saat yang sama, dia juga tahu bahwa meskipun Wu Yun dapat membersihkan dirinya dari kejahatan meracuni sang pangeran, dia mungkin masih akan mati. Karena Wu Yun telah sepenuhnya menyinggung pangeran kedua. Dia awalnya mengira Wu Yun tiba-tiba muncul di sini lagi setelah menghilang beberapa saat. Seharusnya ditemukan bukti-bukti yang dapat membebaskan tuduhan tersebut. Namun, saat Wu Yun melontarkan kata, pangeran kedua, Wu Sengling tahu bahwa semuanya sudah berakhir. Hari ini, saya khawatir tidak ada yang bisa melindungi Wu Yun. Karena dia telah menyinggung pangeran kedua dan secara terang-terangan melanggar perintah pembungkaman pangeran kedua. Hari ini, aku khawatir. Aku memikirkannya sebentar, sementara pangeran kedua masih tertawa liar dan tidak berbicara. Wu Sengling dengan cepat mengirim pesan ke Wu Yun dan berkata, "Wu Yun, aku akan menahanmu nanti. Kamu lari. Apapun yang terjadi,
jangan melihat ke belakang. Kenapa? Wu Yun sedikit bingung. Aduh, kamu. Wu Shengling kemudian menceritakan apa yang terjadi di distrik Yanbei akhir-akhir ini. Secara singkat, tapi tanpa kehilangan detailnya, dia memberitahu Wu Yun satu persatu. Setelah mendengar ini, ekspresi Wu Yun sedikit berubah. Dia bergumam pada dirinya sendiri, pangeran kedua telah merebut kekuasaan. Dan dia juga membunuh Yin Yusu dan ketiga pengawalnya dari alam kesengsaraan tingkat 4 pada saat yang sama. Dan dia memberitahu dunia bahwa tidak ada seorang pun yang diizinkan menyebutkan apapun tentang pangeran kedua. Dan pada saat yang sama mengganti namanya menjadi Raja Yanbei, dan tidak ada lagi yang diizinkan memanggilnya pangeran kedua. Siapapun yang melanggar ini akan dibunuh tanpa ampun. Pada saat ini, Wu Yun akhirnya menemukan jawabannya kenapa dia merasakan perasaan tidak enak dari pangeran kedua. Di saat yang sama, dia juga mengerti mengapa orang-orang ini begitu hormat dan tak kenal takut hingga berlutut dan memanggilnya Raja Yanbei. Ternyata pangeran kedualah yang menjadi lebih kuat. Tapi kenapa dia tiba-tiba menjadi begitu kuat? Mungkinkah? Tiba-tiba, Wu Yun teringat apa yang dikatakan di Aken ketika dia melarikan diri dari kota Dalong. Beberapa tahun yang lalu, pangeran kedua memperoleh buku berjudul Kung Fu Hunyuan Pemakan Jiwa. Mungkinkah setelah dia memperoleh keterampilan jahat ini, dia tidak menghancurkannya, tetapi benar-benar menyimpannya dan mempraktikkannya secara diam-diam? Jika memang demikian, ini mungkin agak rumit. Namun, itu saja. Bagaimanapun, Wu Yun datang dengan percaya diri kali ini. Ada persatuan alkemis sebagai pendukungnya, dan Penatua Luo secara pribadi menemaninya. Bahkan jika pangeran kedua telah berlatih Gong Hunyuan Pemakan Roh, dia tidak akan pernah sekuat Penatua Luo yang telah melewati alam kesengsaraan tingkat ke-7 dalam waktu sesingkat itu. Selain itu, dia memiliki semua bukti pangeran kedua di tangannya, jadi aku tidak takut dia masih bisa mengguncang segalanya. Din, bangun. Orang seperti ini tidak pantas berlutut, dan aku tidak akan lari. Selanjutnya, kamu bisa menonton pertunjukannya dan melihat bagaimana aku merusak reputasinya. Wu Yun membantu Wu Shengling bangkit dari tanah. Pada saat yang sama, suaranya juga tidak disembunyikan dan menyebar ke seluruh penonton, sampai ke telinga pangeran kedua. Hah! Tiba-tiba, pangeran kedua mendengus dingin. Berkata, Wu Yun, kamu sangat berani. Sekarang kamu telah melakukan 3 kejahatan, kenapa kamu tidak segera menundukkan kepalamu dan menundukkan kepalamu untuk mengaku bersalah? Oh, jangan membuat klaim palsu. Bagaimana bisa saya melakukan 3 kejahatan? Katakan itu. Bahkan setelah mendengarkan penjelasan Wu Shengling, Wu Yun masih tidak bergeming. Wu Shengling di samping membuka mulutnya, tetapi berhenti berbicara. Hahaha. Pangeran kedua kembali tertawa liar. Setelah tertawa, dia berkata, lupakan saja, aku akan membiarkanmu mati dengan jelas. Kejahatan pertamamu adalah meracuni pangeran istanaku. Buktinya meyakinkan. Aku melihatnya dengan mataku sendiri. Apalagi yang harus kamu lakukan? Berdebat dengan. Untuk kejahatan kedua, Anda mengabaikan larangan saya dan secara terbuka memanggil saya pangeran kedua. Tahukah Anda bahwa saya sudah mengeluarkan larangan tersebut? Mulai sekarang, saya adalah satu-satunya raja distrik Yanbei, Raja Yanbei. Siapapun yang menyebut kata, pangeran kedua, akan mati. Kejahatan ketiga adalah Anda tidak menghormati hukum raja dan tidak memiliki disiplin hukum. Anda tidak hanya tidak berlutut di hadapan saya, tetapi Anda bahkan menghasut orang lain. Di antara ketiga kejahatan ini, salah satunya adalah dosanya cukup untuk membunuhmu ribuan kali. Sekarang, apapun yang ingin kamu katakan, serahkan saja pada dunia bawah dan bicaralah dengan penguasa neraka. Setelah mengatakan ini, pangeran kedua menatap Qiao Liang dengan dingin, memanggil Feng dan yang lainnya sekelompok penjaga kerajaan distrik. Dia memarahi, mengapa kamu tidak mengambil tindakan dan menunggu saya melakukannya sendiri? Ingat, tidak perlu menahan diri. Setelah 10 napas, saya ingin dia menghilang dari dunia ini. Ya, Raja Yanbei. Setelah mendengar perintah ini, seolah-olah Qiao Liang dan yang lainnya telah disuntik dengan darah. Selusin penjaga di alam kesengsaraan berdiri pada saat yang sama, masing-masing bergerak menuju Wu Yun dengan satu gerakan. Serangan itu sangat kejam bahkan jika itu adalah balas dendam karena membunuh ayahnya, itu tidak lebih dari itu. Jika Anda menyukai Taisang Martial God Jue, silakan kumpulkan, Taisang Martial God Jue diperbarui paling cepat. Bab 1057 Penatua Luo muncul, pembunuh. Menghadapi pertempuran seperti itu di depan kita. Lebih dari selusin pembudidaya di alam kesengsaraan bergegas menuju Wu Yun pada saat yang bersamaan. Setiap gerakan berakibat fatal. Dalam keadaan normal,
Bahkan jika Wu Yun memiliki kekuatan untuk mencapai surga, dia mungkin harus mundur. Namun, Wu Yun tidak hanya tidak mundur saat ini. Tidak ada rasa takut di wajahnya. Dia bahkan tidak memiliki niat untuk melawan sedikit pun, dia hanya berdiri di sana, tidak bergerak. Dengan tampilan ini, di mata lebih banyak orang, sepertinya Wu Yun sudah menyerah untuk berjuang. Namun, sekelompok orang dari Akademi Tianlong yang akrab dengan Wu Yun mengetahuinya. Saya khawatir masalah ini tidak sesederhana itu. Faktanya, mereka melakukannya dengan benar. Bagaimana Wu Yun bisa menjadi tipe orang yang mudah ditangkap? Ia berhasil lolos dari kepungan puluhan ribu orang di luar kota Dalong. Sekarang dia telah memasukkan dirinya ke dalam perangkap, apakah dia datang ke sini khusus untuk mati? Tidak percaya diri. Tidak ada keraguan bahwa kepercayaan Wu Yun secara alami datang dari Penatua Luo. Meskipun selusin orang di depan saya semuanya adalah kultivator di alam kesengsaraan. Namun di antara kelompok orang ini, tidak ada yang bisa mencapai alam kesengsaraan tingkat ketiga. Dan kebanyakan dari mereka adalah kultivator tingkat pertama dari alam kesengsaraan yang baru saja mencapai ambang batas. Wu Yun sangat yakin bahwa Penatua Yi Luo memiliki kemampuan untuk melampaui alam kesengsaraan tingkat ketujuh. Belum lagi instant kill, setidaknya menghancurkan sudah pasti tidak menjadi masalah. Dengan kata lain, meskipun Penatua Luo tidak memiliki kekuatan ini. Dengan statusnya sebagai tetua dari persekutuan alkemis, dia sudah cukup untuk menakuti orang-orang ini. Benar saja, tepat ketika sekelompok orang di depannya hendak menyerang Wu Yun. Namun tiba-tiba dia mendengar teriakan marah dari kejauhan. Semuanya, hentikan. Siapa yang begitu berani dan berani menyentuh orang-orang di persekutuan alkemisku? Suara itu terdengar lebih dulu sebelum ada yang datang. Di saat yang sama, mengikuti suara itu muncullah aura yang kuat. Bang, bang. Dalam sekejap, selusin suara teredam terdengar. Qiao Liang, Ming Feng dan yang lainnya langsung terjatuh ke tanah. Melihat Qiao Liang dan yang lainnya langsung terbalik, sekelompok besar orang yang mengikuti mereka segera berhenti dan melihat sekeliling dengan ketakutan. Tidak berani melangkah lebih jauh. Namun, hal ini jelas. Orang yang mengambil tindakan masih memiliki rasa terukur, dan tindakan tersebut tidak berat. Oleh karena itu, setelah terbalik, Qiao Liang dan yang lainnya dengan cepat berdiri lagi dan melihat ke kejauhan, menghadap ke tempat aura kuat ini menyerang. Tiba-tiba terlihat sesosok tubuh melesat dari kejauhan, dan kecepatannya begitu cepat hingga sulit terlihat dengan jelas. Dalam sekejap mata, orang ini mendarat dengan mulus di samping Wu Yun. Orang yang mengambil tindakan tidak lain adalah Penatua Luo. Elder Luo. Wu Yun memberi hormat sedikit, semuanya seperti yang dia harapkan, jadi dia tentu saja tidak terkejut. Namun, dia mungkin satu-satunya orang yang hadir yang tidak merasa terkejut kecuali Penatua Luo sendiri. Bahkan pangeran kedua sedikit terkejut. Dia mungkin tidak mengenali Penatua Luo, tetapi dia dapat mengetahui siapa Penatua Luo secara sekilas. Penatua Persekutuan Alkemis. Bahkan sosok seperti itu muncul. Mungkinkah identitas Wu Yun sebagai alkemis kulit putih itu nyata? Pertanyaan ini mungkin bukan hanya pertanyaan pangeran kedua saja. Ini adalah pertanyaan semua orang yang hadir. Wu Sengling di samping Wu Yun bahkan membuka mulutnya lebar-lebar, tidak tahu harus berkata apa sejenak. Qiao Liang dan yang lainnya juga saling memandang dengan bingung setelah mengenali identitas Penatua Luo. Pada saat yang sama, sambil melihat Wu Yun dan Penatua Luo, dia terus mengamati pangeran kedua dengan sudut matanya. Mungkin, dia hanya berada di bawah dorongan dan paksaan pangeran kedua. Mereka sejenak lupa bahwa Wu Yun baru saja mengungkapkan bahwa dia adalah seorang alkemis kartu putih dari persekutuan alkemis. Kalau tidak, mereka tidak akan berani menyerang Wu Yun dengan berani. Namun kemunculan tiba-tiba Penatua Luo pada saat ini membuat mereka langsung bereaksi. Saya juga mengingat kejadian tadi. Seperti pangeran kedua, mereka mungkin tidak mengenali Penatua Luo, tetapi mereka pasti dapat dengan jelas membedakan fakta bahwa Penatua Luo adalah penatua dari persekutuan alkemis. Apakah yang baru saja kamu lakukan menyinggung persekutuan alkemis? Jelas sekali bahwa mereka merasa malu saat ini. Pada saat ini, mereka bahkan memiliki keinginan untuk berlutut dan meminta maaf kepada Penatua Luo terlepas dari segalanya. Tetapi ketika mereka melihat pangeran kedua dari sudut mata mereka, mereka menyerah. Sebab, saat ini pangeran kedua belum mengutarakan pendiriannya. Jika mereka berlutut dan memohon belas kasihan dari Penatua Luo, ini membuat marah pangeran kedua. Kalau begitu, aku khawatir ini juga akan berakhir dengan kematian. Oleh karena itu, saat ini, Qiao berada dalam dilema ketika mempertimbangkan kelompok orang ini. Tidak tahu apa yang harus dilakukan. Aku ingin memohon ampun,
tapi aku tidak berani. Tak berdaya, karena yang mereka ikuti adalah pangeran kedua. Oleh karena itu, kita hanya bisa menunggu pangeran kedua mengutarakan pendiriannya sebelum mengambil langkah selanjutnya. Jika dia benar-benar menyinggung persekutuan alkemis karena hal ini, dia tidak punya pilihan selain mengakui kekalahan. Akhirnya, sambil menunggu dengan cemas, pangeran kedua, yang berdiri di kejauhan dengan ekspresi serius di wajahnya, terbang ke depan dan mendarat di depan mereka. Pangeran kedua memandang Penatua Luo dan kemudian Wu Yun. Dia berkata, saya, Raja Yanbei, telah bertemu dengan para tetua dari Serikat Ahli Alkimia di Zacheng. Bolehkah saya bertanya, apa yang Anda sebut para tetua? Sikap pangeran kedua terdengar agak rendah hati. Namun, hal ini tidak mengejutkan Wu Yun, karena di dalam hati Wu Yun. Bahkan jika pangeran kedua berlatih Gong Hunyuan pemakan jiwa, budidayanya tidak akan dapat meningkat secepat itu. Paling-paling, ini terlihat seperti alam kesengsaraan tingkat kelima atau keenam. Tidak mungkin menjadi lawan Penatua Luo. Karena itu, dia tidak diambil hati. Saya salah mengira dia menyerah. Dan karena Penatua Luo telah mengetahui tentang apa yang telah dilakukan pangeran kedua dari Wu Yun sebelumnya, dia tidak hanya menjebak Wu Yun, tetapi bahkan secara pribadi meracuni dan membunuh alkemis dari guild mereka. Dia sudah memiliki kebencian terhadap orang ini di dalam hatinya, jadi meskipun pangeran kedua sangat rendah hati saat ini, Penatua Luo hanya mencibir padanya. Tidak memperhatikannya, Wu Yun juga tersenyum dingin. Menurutnya, semuanya sudah berjalan lancar dan semua langkah dilakukan sesuai rencana awal. Sudah waktunya segala sesuatunya diselesaikan. Namun, yang tidak diperhatikan oleh siapapun saat ini adalah, baru saja, ketika Penatua Luo bereaksi dengan dingin, cahaya dingin muncul di mata pangeran kedua. Dia telah memutuskan untuk membunuh Penatua Luo. Karena dia merasa sikap rendah hati yang dimilikinya sudah sangat rendah. Tanpa diduga, dia masih diabaikan oleh Penatua Luo. Menurutnya, hal itu memfitnah dan merendahkan martabatnya. Alasan memiliki niat membunuh bukan karena pangeran kedua tidak takut dengan persatuan alkemis. Alasan mengapa dia memiliki niat membunuh. 3 alasan. Pertama, karena ia telah berlatih kungfu Hunyuan pemakan jiwa. Alasan mengapa ini merupakan teknik yang jahat adalah karena pemikiran dan kesadaran orang yang mempraktikkan teknik ini perlahan-lahan akan terkikis dan menjadi sangat mematikan dan brutal. Kedua, dia sangat percaya diri dengan kekuatannya sendiri. Pada saat yang sama, dia bisa melihat kultivasi Penatua Luo dari aura Penatua Luo sekarang. Oleh karena itu, dia yakin bahwa dia memiliki kemampuan untuk membunuh Penatua Luo. Alasan ketiga adalah dia pergi ke rumah Tuan Kota beberapa hari yang lalu. Sekarang, dia telah diundang langsung oleh Tuan Kota untuk bergabung dengan rumah Tuan Kota. Sebagai tamu rumah itu, dia tidak berpikir bahwa statusnya lebih rendah dari Penatua Luo. Meski hal ini belum dipublikasikan, hanya sedikit orang yang mengetahuinya. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa hal tersebut sudah menjadi fakta. Pada saat yang sama, pangeran kedua tahu betul hal itu dengan statusnya saat ini. Begitu terjadi kesalahan, istana Tuan Kota pasti akan membela dia. Oleh karena itu, dia tidak berpikir bahwa istana Tuan Kota di belakangnya akan lebih buruk daripada persatuan alkemis. Namun, saya khawatir itu adalah hal yang tidak diharapkan oleh siapapun. Sejak saat itu, segala sesuatunya mulai berkembang di luar kendali. Namun, semua ini hanya ada dalam kesadaran pangeran kedua. Belum ada yang tahu, termasuk Wu Yun dan bahkan Penatua Luo, yang belum memikirkannya sama sekali. Melihat Wu Yun, saat ini, dia merasa waktunya telah tiba. Bersiaplah untuk membuat semua yang Anda ketahui diketahui publik menggunakan teknik mirror copy. Beri diri Anda awal yang bersih dan berikan konsekuensinya pada dunia. Berikan keadilan terakhir pada Pangeran Agung. Jika Anda menyukai Taisang Martial God Jue, silakan kumpulkan Taisang Martial God Jue diperbarui paling cepat. Bab 1058 sebenarnya, ambil tindakan. Sebelum ada yang bisa berbicara, Wu Yun tiba-tiba berbicara dengan keras. Semuanya, setelah sekian lama, saya pikir sudah waktunya beberapa kebenaran diungkapkan kepada publik. Keadilan mungkin terlambat, tetapi keadilan tidak akan pernah hilang. Pangeran kedua, atau untuk sementara saya dapat memanggil Anda Raja Yanbei. Saya tidak peduli metode apa yang kamu gunakan, kultivasimu tiba-tiba melonjak ke titik di mana sekarang cukup untuk menakuti semua orang. Tapi aku beritahu kamu, hari ini adalah waktu di mana kejahatanmu akan terungkap ke publik. Mendengar ini, semua orang tiba-tiba menjadi bingung, saling memandang. Lihatlah sekeliling. Dia menatap Wu Yun sebentar, lalu pangeran kedua, dan akhirnya saling memandang.
Namun pada akhirnya matanya kembali tertuju pada Wu Yun. Jelas sekali, mereka tidak mengerti apa maksud kata-kata tiba-tiba Wu Yun. Banyak orang bahkan mengira Wu Yun mungkin sakit jiwa dan sangat ketakutan. Adapun pangeran kedua sendiri, setelah mendengar kata-kata Wu Yun, reaksi pertamanya bukanlah kemarahan, melainkan kebingungan. Jelas sekali, meskipun dia tidak tahu mengapa Wu Yun mengatakan ini dengan begitu percaya diri. Tapi dia tahu apa yang dimaksud Wu Yun dengan perkataannya. Hah! Setelah beberapa saat, dia mencibir dan menatap Wu Yun dengan murung. Yang aneh adalah dia tahu dengan jelas bahwa Wu Yun akan mengungkap kejahatannya, tapi dia tidak terlihat panik. Di matanya yang dingin, ada perasaan sedang menonton pertunjukan. Mungkin dia juga penasaran. Saya penasaran dengan bukti apa yang ditemukan Wu Yun dan bagaimana dia menemukannya. Tentu saja, alasan mengapa pangeran kedua begitu percaya diri adalah karena dia ingin menonton pertunjukan tersebut. Itu karena dia yakin, sampai sekarang, dengan kekuatannya yang mengintimidasi di distrik Yanbei. Meskipun Wu Yun mendapat dukungan dari Alchemist Guild, apa yang disebut bukti ini mungkin tidak akan berpengaruh apapun jika keluar dari mulut Wu Yun. Terus terang, orang dalam yang sebenarnya dalam masalah ini sudah mati sekarang. Bahkan penjaga emas pun sudah mati. Satu-satunya yang hidup adalah dirinya sendiri. Apa yang disebut pembicaraan kosong tidak memiliki dasar dan bukti. Menurutnya, apapun yang akan dikatakan Wu Yun selanjutnya hanyalah tipuan badut. Dia tidak terburu-buru, menunggu untuk melihat bagaimana Wu Yun akan mengungkap drama ini. Pada saat yang sama, saya melihat pangeran kedua tidak berniat menghentikannya. Wu Yun menoleh untuk melihat Penatua Luo, dan kemudian terbang. Di saat yang sama, dengan taktik Wu Yun, dia bergerak. Di langit, tirai cahaya spiritual tiba-tiba muncul dan terungkap di depan semua orang. Ini adalah teknik penyalinan cermin Wu Yun. Di tirai cahaya aura, adegan yang direkam Wu Yun hari itu di taman belakang rumah pangeran kedua mulai diputar. Percakapan rahasia yang mengungkap segalanya dimulai ketika pangeran kedua dan pengawal emas muncul di taman belakang. Belakangan, pangeran ketiga muncul dan memaksanya. Pada akhirnya, keduanya bergabung untuk membunuh pangeran ketiga. Dimainkan dengan meriah dan tanpa malu-malu di depan semua orang. Saat ini, penonton terkejut dan terdiam sejak awal. Di akhir diskusi, berteriak. Meskipun demikian, mereka tidak tahu apa nama teknik Wu Yun menggunakan energi spiritual untuk bermain gambar. Mereka bahkan belum pernah mendengar bahwa ada teknik ajaib di dunia ini yang dapat memutar kembali kejadian masa lalu sedikit demi sedikit. Namun, tidak ada keraguan bahwa kebenaran masalah ini sudah ada di depan mata mereka. Wu Yun yang selama ini mereka kejar ternyata bukanlah pembunuhnya. Dan pembunuh sebenarnya yang meracuni pangeran tertua sebenarnya adalah pangeran kedua. Saat ini, kemeriahan dan diskusi penonton tak terbendung. Bahkan pangeran kedua sendiri kembali tercengang. Dia mungkin juga menebak bahwa Wu Yun mampu mengatakan apa yang dia katakan sebelumnya dengan begitu percaya diri, dan dia seharusnya memiliki beberapa bukti yang sangat penting. Namun, disinilah kesalahannya. Karena dia tidak tahu jenis sihir apa yang baru saja ditunjukkan Wu Yun. Oleh karena itu, dia tidak memikirkannya sama sekali. Dia percaya bahwa Wu Yun hanya bisa berbicara secara lisan, dan itu bukanlah sesuatu yang perlu ditakuti. Siapa sangka Wu Yun justru memerankannya di layar. Hasilnya, bahkan sekarang, dia bisa dikatakan sangat kuat di distrik Yanbei. Namun pemandangan di depan saya mungkin agak sulit untuk dijelaskan. Lagi pula, seperti kata pepatah, mendengar itu salah dan melihat itu percaya. Pada saat yang sama, suara-suara yang terdengar dari mereka yang hadir semakin keras. Terserah apa kata Anda. Namun kebanyakan dari mereka bernada tidak percaya. Konon sebenarnya pangeran tertualah yang dibunuh oleh pangeran kedua. Pangeran kedua juga mendengarkan diskusi ini kata demi kata. Saat ini, wajahnya berangsur-angsur menjadi jelek. Namun, jika itu adalah pangeran kedua saat itu. Ketika rencana Wu Yun mencapai titik ini, mungkin dia benar-benar tidak punya pilihan lain. Karena dilihat dari pemandangan saat ini, sebagian besar, atau semua orang. Termasuk mereka yang berada di bawah komandonya, Qiao Liang, Ming Feng dan penjaga alam kesengsaraan lainnya, semua menatapnya dengan mata tidak percaya namun agak marah. Tampaknya ada tanda-tanda pembelotan setiap saat. Namun, pangeran kedua saat ini bukan lagi pangeran kedua. Oke, diam. Tiba-tiba, pangeran kedua meraung. Adegan diskusi yang awalnya berisik secara ajaib menjadi tenang dalam sekejap. Raungan ini mengguncang mereka yang tingkat kultivasinya lebih lemah, menyebabkan telinga dan hidung mereka berdarah. Dan bahkan mereka yang telah mencapai tingkat kultivasi di langit hanya bisa merasakan suara gemuruh di gendang telinga mereka.
Ini menunjukkan betapa kuatnya auman ini. Setelah suaranya tenang, pangeran kedua melanjutkan, bagaimana kamu bisa tertipu dengan tipuan kecil seperti itu? Kalau begitu izinkan aku bertanya padamu, pernahkah kamu mendengar sihir macam apa yang baru saja dilakukan anak ini? Pertanyaan ini, dia langsung bertanya, menyebabkan semua orang yang hadir terdiam dan saling memandang. Karena mereka juga sebenarnya tidak tahu. Mungkin, beberapa dari mereka ingin mengatakan bahwa teknik apapun yang digunakan Wu Yun, tidak dapat mengubah fakta. Namun, di bawah intimidasi pangeran kedua, tidak ada yang berani mengatakan sepatah kata pun keraguan. Pada saat yang sama, pangeran kedua melanjutkan, karena tidak ada yang bisa menjawab pertanyaan ini, maka saya akan memberitahu Anda bahwa ini hanyalah bukti fiktif. Itu hanyalah ilusi palsu. Saat dia mengatakan ini, pangeran kedua tiba-tiba mengerutkan kening. Menatap Wu Yun. Dia berkata, beraninya kamu keluar dan berbicara omong kosong dengan keterampilan sepele seperti itu. Wu Yun, tidak peduli apa yang kamu lakukan, kamu tidak dapat mengubah akhir ceritamu. Hari ini adalah hari kematianmu. Jelas, pangeran kedua melakukannya tidak ingin menundanya lebih lama lagi. Meski tidak takut, lagi pula banyak mimpi di malam hari dan lebih baik diselesaikan secepatnya. Begitu dia selesai berbicara, pangeran kedua tiba-tiba menggerakkan kakinya. Dalam sekejap, aura menakutkan terlihat, menyapu sekeliling dengan kekuatan yang hampir menakutkan. Dan target pilihan pertama dari kekuatan menakutkan ini tidak diragukan lagi adalah Wu Yun. Adegan ini sekali lagi membuat semua orang yang hadir terdiam karena terkejut. Kebanyakan dari mereka belum pernah melihat pangeran kedua melakukan apapun, mereka hanya mendengarnya dan tahu bahwa pangeran kedua itu menakutkan. Namun pemandangan di depan mereka benar-benar di luar ekspektasi mereka. Sebab, itu terlalu menakutkan. Bahkan Wu Yun tercengang saat ini. Karena sebelumnya, dia sudah membuat perkiraan kasar tentang kekuatan pangeran kedua di benaknya. Dia seharusnya berada di alam kesengsaraan tingkat kelima atau keenam. Bahkan jika pangeran kedua melompati tembok dengan tergesa-gesa. Dengan Penatua Luo di sini, seharusnya tidak ada masalah. Namun, pemandangan di depannya benar-benar di luar dugaan Wu Yun. Di manakah alam kesengsaraan tingkat kelima atau keenam? Saya khawatir itu setidaknya harus berada di tingkat ketujuh dari alam kesengsaraan, atau bahkan tingkat kedelapan. Tapi Wu Yun masih salah. Alasan mengapa dia memiliki ide ini adalah karena dia masih lemah sekarang. Ada beberapa kesalahan penilaian mengenai kekuatan kultivator di tingkat kesengsaraan. Dan orang yang paling banyak bicara saat ini mungkin adalah Penatua Luo. Saat pangeran kedua mengambil tindakan, dia terbang dengan tenang dan mendarat di samping Wu Yun. Pada saat ini, dia juga bergumam dengan suara yang agak terkejut. Ini adalah alam kesengsaraan tingkat ke-9. Tidak, setidaknya puncak alam kesengsaraan tingkat ke-9. Apa? Puncak tingkat ke-9. Wu Yun terkejut lagi ketika dia mendengar suara Penatua Luo. Jika itu adalah level ke-7 atau ke-8, Penatua Luo mungkin masih memiliki kekuatan untuk bertarung. Tetapi jika itu adalah tingkat ke-9, atau bahkan puncak tingkat ke-9, maka Penatua Luo mungkin tidak dapat melihat dengan cukup. Tiba-tiba, Wu Yun merasa sedikit menyesal, dia menyesal tidak seharusnya bertindak begitu sembrono. Penatua Luo seharusnya tidak dipanggil begitu tiba-tiba. Di saat yang sama, Wu Yun juga merespon dengan cepat. Dia berkata dengan cepat, Elder Luo, tolong cepat pergi. Apa yang terjadi di luar dugaanku? Tolong cepat pergi. Kamu tidak bisa. Diam. Kamu lupa identitasku. Jangan khawatir. Apapun yang terjadi, dia tidak berani menyentuhku. Di saat yang sama, dengan lambaian tangannya, perisai spiritual yang tak terlihat namun kuat melindungi dia dan Wu Yun di belakang mereka. Pada saat yang sama, Penatua Luo meraung dengan marah, Raja Yanbei, sebagai tetua dari persekutuan alkemis, saya memerintahkan Anda untuk segera berhenti. Jika Wu Yun dan saya terluka sedikit pun hari ini, saya jamin Anda akan mati tanpa penguburan. Kamu tidak bisa membuatku takut dengan statusmu. Awalnya, semua orang termasuk Wu Yun berpikir bahwa masalah ini mungkin belum selesai, tetapi harus ada perubahan ke arah yang lebih baik. Tidak peduli betapa beraninya pangeran keduanya, dia tidak akan berani menyentuh para tetua persekutuan alkemis secara terang-terangan. Namun, jawaban pangeran kedua kembali mengejutkan mereka. Jika Anda menyukai Taisang Martial God Jue, silakan kumpulkan, Taisang Martial God Jue diperbarui paling cepat. Bab 1059 terluka parah, pasti mati. Dapat didengar dari jawabannya bahwa dia tidak hanya tidak takut dengan identitas Penatua Luo. Bahkan ada isyarat untuk tidak menganggapnya serius sama sekali. Namun saat ini, suara dingin pangeran kedua terdengar lagi. Penatua Luo,
Sejak kamu membenciku, aku memutuskan untuk membunuhmu. Bahkan jika kamu tidak mengambil tindakan sekarang, aku akan membunuhmu setelah aku membunuh Wu Yun. Tetapi karena kamu mengambil inisiatif untuk datang ke rumahku, lalu aku akan memberimu tumpangan terlebih dahulu. Boom! Kali ini, semua orang tidak menunggu reaksi. Pangeran kedua baru saja selesai berbicara. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh yang memekakkan telinga. Pada saat yang sama, gelombang sisa energi yang mengerikan melonjak seperti riak. Ledakan tinju pangeran kedua dan perisai energi spiritual Elder Luo bertabrakan. Bagaimana seorang kultivator di alam transendensi kesengsaraan meremehkan kekuatan ledakan. Dalam sekejap, di bawah gejolak akibat energi mengerikan ini, semua kultivator di bawah alam Yuanhe yang hadir terjatuh ke tanah. Banyak kultivator dengan kondisi tubuh yang lemah dan di bawah alam Tianwu terluka parah dan muntah darah. Adapun Wu Sengling, bahkan dengan kultivasinya, dia mampu menahan dampaknya. Namun karena dia terlalu dekat, dan itu tidak dilindungi oleh perisai energi spiritual Penatua Luo. Oleh karena itu, dia mungkin yang terluka paling parah saat ini. Din, melihat adegan ini, Wu Yun berseru dan terbang ke depan untuk memeriksa luka Wu Sengling. Tapi begitu dia mendapat ide ini, dia langsung menyerah. Karena dia menemukan banyak orang di Akademi Tianlong yang tidak terpengaruh oleh sisa energi segera bergegas. Pada saat yang sama, itu juga karena dia melihat keadaan Penatua Luo saat ini. Pada saat ini, meskipun perisai spiritual di depan Penatua Luo belum hancur. Namun, ada banyak retakan yang terlihat dengan mata telanjang pada perisai aura. Tentu saja itu tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Apalagi pangeran kedua masih belum mundur. Tinjunya masih dekat dengan perisai spiritual Elder Luo. Faktanya, kekuatan pemboman tidak mundur tetapi malah maju, dan cenderung menjadi semakin intens. Jelas sekali bahwa Penatua Luo telah sepenuhnya ditekan olehnya. Melihat situasi ini, Wu Yun panik dan berseru, "Elder Luo, apa kabar?" Puff, mungkin Elder Luo ingin menjawab Wu Yun. Namun, sebelum dia bisa berkata apa-apa, dia melihat seteguk darah muncrat dari mulutnya, langsung menodai dada dan pakaiannya menjadi merah. "Penatua Luo, tunggu sebentar, aku di sini untuk membantumu." Pada saat ini, Wu Yun tidak ragu sama sekali. Meskipun dia memahami itu dengan kekuatannya, dalam pertempuran antara Penatua Luo dan Pangeran kedua, itu tidak akan banyak berpengaruh. Namun kekuatan tidak berpengaruh, Wu Yun masih memiliki senjata ajaib. Mungkin bahkan dengan artefak di tangan, itu masih tidak akan menimbulkan banyak ancaman bagi Pangeran kedua dengan tingkat budidaya seperti itu. Tapi setidaknya itu bisa mengalihkan perhatiannya sejenak dan memberi Penatua Luo waktu untuk bernapas. Adapun dampak apa yang akan ditimbulkan setelah artefak tersebut terungkap, akan menimbulkan bahaya yang sangat besar dan tidak dapat diprediksi bagi masa depannya. Wu Yun tidak peduli lagi dengan hal ini. Jika bukan karena Penatua Luo, Wu Yun mungkin sudah mati di bawah tangan pangeran kedua saat ini. Tidak ada keraguan bahwa Penatua Luo adalah penyelamatnya, jadi tidak perlu khawatir saat ini. Namun, saat Wu Yun hendak mengambil tindakan. Namun tiba-tiba, cibiran pangeran kedua terdengar lagi. "Huff, bajingan kecil, kamu ingin membantu. Hanya kamu. Jangan khawatir, giliranmu segera setelah aku membunuhnya." Pada saat ini, momentum keseluruhan pangeran kedua, selain kuat dan menakutkan, bahkan lebih menakutkan bagi Wu. Detak jantung yang tak terlukiskan. Jantung berdebar-debar seperti ini tidak semuanya disebabkan oleh penekanan kekuatan, tapi juga perasaan yang tak terlukiskan. Dan Wu Yun juga memperkuat dugaannya bahwa pangeran kedua pasti telah mempraktikkan apa yang disebut keterampilan jahat, keterampilan hunyuan pemakan jiwa. Bang! Ah! Klik! Klik! Namun di saat kebingungan ini, Wu Yun melewatkan kesempatan terakhir untuk membantu Penatua Luo. Segera setelah itu, tanpa menunggu Wu Yun memberikan reaksi selanjutnya, tiba-tiba, terdengar suara energi spiritual yang pecah. Tidak ada keraguan bahwa perisai energi spiritual Penatua Luo tidak dapat menahan serangan pangeran kedua. Yang terjadi selanjutnya adalah tangisan kesakitan Penatua Luo. Tapi segalanya tidak berhenti di situ saja. Setelah tangisan kesakitan Penatua Luo, yang terdengar hanyalah suara retakan. Dan Wu Yun juga menyaksikan pemandangan di hadapannya. Di depanku, aku melihat pangeran kedua memukul Penatua Luo dengan beberapa pukulan. Suara klik itu adalah suara patah tulang Elder Luo. Total 24 suara. Ke-24 tulang rusuk di tubuh Penatua Luo hancur. Dengan pukulan terakhir, Penatua Luo langsung terlempar ke kejauhan. "Ah! Bajingan, Penatua Luo!" Wu Yun berteriak dengan marah, meskipun dia ingin bergegas maju dan melawan pangeran kedua sampai mati. Tapi dia masih menahan diri,
dan segera terbang menuju Penatua Luo, yang terbang mundur. Pada saat ini, Wu Yun sedang mengejar Penatua Luo, yang terbang mundur. Di saat yang sama, hatiku dipenuhi amarah, penyesalan, dan rasa bersalah. Yang membuatnya marah adalah pangeran kedua menyakiti Penatua Luo tanpa ampun. Dengan semua tulang rusuknya patah, bahkan jika dia tidak mati, setidaknya dia mungkin akan menjadi cacat. Yang dia sesali adalah dia begitu ceroboh sehingga dia tidak menanyakan terlebih dahulu tentang pangeran kedua dan distrik Yanbei selama periode ini. Yang dia merasa bersalah adalah melibatkan Penatua Luo. Pada saat yang sama, dia diam-diam mengutuk dirinya sendiri sebagai egois. Jika bukan karena dia, Penatua Luo tidak akan berada di sini sama sekali, apalagi berakhir dalam situasi ini. Elder Luo, kamu baik-baik saja. Duduklah dengan cepat. Ini adalah pil penyembuhan yang paling efektif. Ini adalah pil penahan tulang yang sangat efektif. Anda menelan semuanya dan saya akan segera menyembuhkan Anda. Setelah beberapa napas, Wu Yun akhirnya menyusul Penatua Luo. Tanpa menunggu Penatua Luo mendarat, dia berputar di udara dan dengan terampil menangkap tubuh Penatua Luo. Cegah dia menyebabkan kerusakan sekunder setelah menyentuh tanah. Pada saat yang sama, Wu Yun juga mengeluarkan 2 botol besar ramuan dari cincin penyimpanan sambil memeriksa luka Penatua Luo. Anak kecil, hati-hati. Namun, sebelum Wu Yun bisa menuangkan ramuan itu ke dalam mulut Penatua Luo. Tapi hanya suara lemah Penatua Luo yang terdengar. Di saat yang sama, Wu Yun merasakan aura menakutkan datang dari belakangnya. Dalam sekejap, Wu Yun dan Elder Luo benar-benar diselimuti. Tidak ada keraguan bahwa pikiran pertama Wu Yun adalah melawan. Namun, di bawah tekanan aura yang begitu menakutkan. Belum lagi serangan balik, sangat sulit bagi Wu Yun bahkan untuk menggerakkan anggota tubuhnya. Persetan, bukankah itu persekutuan alkemis? Aku ingin melihat apa yang akan terjadi jika aku membunuhmu hari ini. Segera setelah itu, suara pangeran kedua yang dingin dan mematikan juga terdengar. Saat ini, kerumunan kembali terdiam. Ada puluhan ribu orang yang hadir, dan suasana hening total. Bahkan mereka yang terluka akibat Qi Jin tidak berani menangis kesakitan lagi. Mereka menatap kosong pada segala sesuatu di depan mereka. Matanya penuh ketakutan. Tapi lebih dari segalanya, saya tidak bisa mempercayainya. Pada saat ini, mereka memiliki pemikiran yang sama tentang ketakutan di dalam hati mereka. Pangeran kedua akan membunuh para tetua persekutuan alkemis di depan umum. Tidak ada yang berani maju membantu. Mungkin Wu Sengling memiliki ide ini, tetapi dia terkejut dengan akibat dari energi sebelumnya dan tidak memiliki energi tersisa sama sekali saat ini. Dia hanya bisa menyaksikan pemandangan yang terjadi di depannya dengan mata penuh ketakutan. Jika Anda menyukai Taisang Martial God Jue, silakan kumpulkan, Taisang Martial God Jue diperbarui paling cepat. Bab 1060 Pria Tua Misterius Berambut Putih. Ini sudah berakhir sepenuhnya. Wu Yun sudah selesai, begitu pula Penatua Luo. Dan pangeran kedua sudah tamat. Pada saat ini adalah aktivitas psikologis yang sama dari setiap orang yang hadir. Di bawah pukulan mengerikan dari pangeran kedua. Dengan tingkat kultivasi Wu Yun, tidak ada ruang untuk kembali. Penatua Luo telah benar-benar kehilangan kemampuannya untuk bertarung saat ini dan tidak punya pilihan selain menunggu kematian. Dan alasan mengapa mereka mengira pangeran kedua sudah tamat. Itu karena mereka tahu bahwa di kota prefektur Wolong, jika ada kekuatan seperti itu, masih aman dan sehat setelah membunuh para tetua dari persekutuan alkemis. Saya khawatir kecuali istana tuan kota di kota negara bagian, tidak akan ada lagi kekuatan seperti itu. Dan jelas sekali bahwa pangeran kedua bukan dari istana tuan kota. Setidaknya itulah yang dipikirkan semua orang sekarang. Namun, pada saat ini, pangeran kedua tidak lagi memiliki kekhawatiran sama sekali. Melihat angin tinju yang menakutkan telah menyelimuti Wu Yun dan Penatua Luo sepenuhnya. Udara di sekitarnya terjepit oleh angin tinju Qi Jin yang menakutkan ini, mengeluarkan suara berderak. Huff, nak Wu Yun dan Penatua Luo, pergilah ke neraka, aku akan meledakkanmu berkeping-keping. Boom, kata-kata pangeran kedua jatuh. Hanya terdengar suara gemuruh yang memekakkan telinga. Cahaya yang menyilaukan membuat semua orang tidak mungkin membuka mata. Demikian pula, seperti sebelumnya, dampak energi yang mengerikan kembali melanda. Namun, kali ini semua orang sudah bersiap dengan baik karena jaraknya yang jauh. Oleh karena itu, dampaknya tidak sebesar sebelumnya. Mereka menyaksikan tanpa daya saat Wu Yun dan Penatua Luo menghilang di bawah tangan pangeran kedua. Ada yang gembira, ada pula yang sedih. Namun tak bisa dipungkiri kali ini jika tidak ada keajaiban.
Wu Yun dan Penatua Luo seharusnya tidak memiliki peluang untuk bertahan hidup. Wu Sengling menderita luka parah dan rasa sakit yang parah di tubuhnya dan berdiri dengan bantuan orang-orang di sekitarnya. Lihatlah ke depan pada sumber cahaya yang menyilaukan. Sosok pangeran kedua, Wu Yun, dan Penatua Luo semuanya tertutup cahaya. Pada akhirnya, Wu Sengling tidak menunggu sampai cahayanya menghilang, menghela nafas, dan perlahan menutup matanya. Sederet air mata keruh mengalir tanpa suara. Jelas sekali, di dalam hatinya, dia juga percaya bahwa Wu Yun dan Penatua Luo pasti akan mati kali ini. Apa yang terjadi? Ya Tuhan, apa yang baru saja terjadi? Raja kedua, bukan, Raja Yanbei, terluka. Siapa yang melakukannya? Tiba-tiba, aku mendengar suara sang raja. Kerumunan. Diskusi tiba-tiba menjadi hidup kembali. Mendengar ini, Wu Sengling segera membuka matanya dan melihat ke depan. Cahaya yang menyilaukan masih belum hilang, dan tidak jelas apa yang terjadi di sana. Namun, hal itu dapat dilihat. Tak jauh dari situ, pangeran kedua terluka parah di tanah, jelas-jelas terlempar. Karena dia muntah darah deras di mulutnya. Namun terlebih lagi, hal itu semakin tidak dapat dipahami. Kekuatan pangeran kedua terlihat jelas bagi semua orang. Meski masih belum ada yang tahu persis jenis budidaya apa yang telah ia capai. Namun, Penatua Luo, yang berada di alam kesengsaraan tingkat ketujuh, dapat terluka parah dan bahkan hampir cacat dengan satu gerakan. Lalu kita bisa menebak secara kasar betapa menakutkannya pangeran kedua sekarang. Tapi kenapa pangeran kedua yang menakutkan itu benar-benar terpesona? Siapa yang melakukannya? Penatua Luo telah kehilangan kemampuannya untuk bertarung, jadi jelas itu bukan dia. Mungkinkah itu Wu Yun? Tidak, sama sekali tidak mungkin. Berapa umur Wu Yun? Selain itu, meskipun dia selalu agak misterius, kekuatan yang dia tunjukkan hanya di alam voli tingkat keempat. Bagaimana dia bisa memiliki kemampuan untuk menghempaskan pangeran kedua? Jika dia benar-benar memiliki kekuatan seperti ini, dia tidak akan menyakiti Penatua Luo sedemikian rupa sekarang. Tapi jika itu masalahnya, apa yang terjadi? Inilah pertanyaan yang ada di benak setiap orang yang hadir. Mereka tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Di saat yang sama, mata mereka semua melihat ke arah tempat cahaya menyilaukan itu berasal. Namun, cahayanya belum menghilang saat ini, dan mereka masih tidak dapat melihat dengan jelas apa yang terjadi di sana. Kemudian, mereka semua melihat pangeran kedua yang jatuh ke tanah dan muntah darah. Berharap mendapat jawaban darinya. Hanya saja mereka mungkin terlalu banyak berpikir. Pada saat ini, pangeran kedua jelas terluka sampai batas tertentu. Belum lagi berbicara, bahkan menggerakkan setengah inci tubuhnya pun sangat sulit. Pada akhirnya, mereka hanya bisa mengalihkan pandangan mereka kembali ke cahaya. Dengan cemas menunggu momen pengumuman hasilnya. Segera, setelah menunggu beberapa saat, akhirnya, dampaknya teratasi. Cahayanya juga perlahan menghilang. Akhirnya, mereka melihat apa yang ingin mereka lihat. Namun, mereka tampaknya tidak mendapatkan hasil yang diinginkan. Apa yang terjadi? Di mana Wu Yun? Di mana Penatua Luo? Mengapa orang-orang hilang? Kemana mereka pergi? Di depan mereka, Wu Yun dan Penatua Luo tidak terlihat. Kosong. Nah, lihat, ya Tuhan, siapa itu? Orang itu. Saat kerumunan berteriak, semua orang melihat ke arah suara. Akhirnya, di kiri depan, mereka melihat pemandangan yang ingin mereka lihat. Dan akhirnya mendapatkan jawaban yang mereka inginkan. Di pojok kiri depan, Penatua Luo masih setengah terbaring di tanah, dan Wu Yun masih setengah berlutut dan memeluknya. Namun, sudah ada satu orang lagi di depan mereka berdua. Laki-laki ini serba putih, bahkan rambut dan janggutnya pun putih bersih. Wajahnya penuh kerutan yang seharusnya dimiliki oleh orang lanjut usia. Dilihat dari bentuk tubuhnya, usianya mungkin setidaknya lebih dari 100 tahun. Meskipun tidak ada jejak seorang kultivator pada orang ini. Bahkan membuat orang merasa bahwa dia hanyalah manusia tua biasa. Namun, tidak ada yang berani meremehkan lelaki tua berambut putih ini. Sebab, dari matanya yang tidak sesuai dengan usianya, terlihat betapa menakutkannya dia. Cahaya yang terpancar dari mata itu begitu menakjubkan hingga membuat orang ketakutan hanya dengan melihatnya. Tidak ada keraguan bahwa pangeran kedua yang mampu melukai Penatua Luo dengan satu gerakan terluka parah olehnya. Aku ingat, aku pernah bertemu orang ini di konferensi alkimia. Dia adalah presiden dari persekutuan alkemis. Sudah lama sekali menyentuh para tetua persekutuan alkemis hanya berarti meminta kematian. Orang ini tidak lain adalah presiden persekutuan alkemis. Hujan akan datang, dan hujan akan berlangsung lama.
Segera, semua orang mendorong ke bawah tembok. Meskipun tidak ada yang berani untuk tidak menghormati pangeran kedua sebelumnya. Tapi itu hanya penampilan saja, hanya tertekan oleh kekuatannya. Sekarang dia tidak mampu untuk terluka parah, tentu saja, tidak ada yang akan mendukungnya lagi. Setelah melihat pemandangan ini, Wu Shengling akhirnya menghela nafas lega. Matanya menjadi gelap dan dia pingsan. Lukanya terlalu serius dan dia tidak bisa bertahan lama, dia hanya mengkhawatirkan Wu Yun, jadi dia terus bertahan. Sekarang Presiden Serikat Alkemis muncul, dan pangeran kedua juga terluka parah. Dan Wu Yun telah dibebaskan dari kejahatan meracuni sang pangeran. Ini harusnya sudah berakhir. Saya sudah bertemu dengan Presiden. Sesaat kemudian, di bawah pimpinan beberapa orang yang berpengetahuan. Segera, semua orang berlutut dan memberi hormat kepada lelaki tua berambut putih, Presiden Yu. Faktanya, kebanyakan orang tidak memiliki banyak masalah di hati mereka, lagi pula, niat awal mereka hanyalah untuk membalaskan dendam pangeran besar. Kini, kebenaran telah terungkap, dan pelakunya telah terluka parah dan diadili. Apa yang terjadi selanjutnya hanya untuk bersenang-senang. Dan mereka yang paling ketakutan di hatiku mungkin tidak lain adalah penjaga Qiao Liang dari Istana Pangeran Distrik. Beberapa dari mereka hampir mengambil tindakan terhadap Penatua Luo. Mereka sudah sangat takut dengan balas dendam persekutuan alkemis. Selain itu, sekarang bahkan presiden dari Alkemis Guild ada di sini. Dan putra sulung mereka, pangeran kedua, terluka parah dalam sekejap. Saat ini, mereka ingin mengambil inisiatif untuk memohon belas kasihan, namun mereka beruntung dan berharap Presiden Yu tidak melanjutkan masalah tersebut. Oleh karena itu, mereka hanya bisa menunggu dalam ketakutan dan berharap tidak terlibat. Namun, Presiden Yu tampaknya tidak siap untuk memperhatikan mereka. Saya melihatnya menjentikkan lengan baju dan jubahnya, dan ledakan energi spiritual keluar. Ia langsung mengikat pangeran kedua yang jatuh ke tanah dan membiarkannya melayang di udara. Berani menyentuh orang-orang dari persekutuan alkemisku. Kejahatannya tidak bisa dimaafkan. Pada saat ini, meskipun pangeran kedua tidak dapat berbicara, kesadarannya masih jernih. Ekspresi ngeri di wajahnya tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Dia membuka mulutnya dengan penuh semangat, seolah ingin meminta belas kasihan. Namun karena lukanya terlalu parah, yang dimuntahkannya hanyalah darah dan tidak ada suara. Melihat pangeran kedua akan mati total di tangan Presiden Yu. Namun pada saat ini, suara agung terdengar lagi di kejauhan. Presiden Yu, mengapa Anda harus pergi ke sana secara langsung? Lagi pula, dia hanya junior Anda, jadi Anda tidak perlu membunuh mereka semua seperti ini, kan? Jika Anda menyukai Taisang Martial God Jue, silakan kumpulkan. Kecepatan pembaruan Taisang Martial God Jue tercepat.